Shaolin terbangun di tengah aula akademi dengan kepala masih pusing. Ia sama sekali tidak tahu bagaimana dirinya bisa berada di tempat ini, apalagi tentang siapa semua orang yang berdiri di sekitarnya. Tiba-tiba ingatannya kembali. Semua ini bermula dari sebuah surat yang tak terduga. Beberapa saat sebelumnya, Shaolin sedang santai di kamarnya sambil bermain game, sampai ketika ada orang yang mengetuk pintu. Seorang kurir pengantar paket memberikan sebuah paket yang jelas-jelas tidak pernah ia pesan. Seperti orang bodoh, Shaolin langsung membukanya tanpa berpikir panjang. Begitu paket itu terbuka, tubuhnya langsung tersedot ke dalam dimensi yang tidak dikenal. Ternyata paket tersebut adalah surat penerimaan untuk Dawn Academy. Dengan begitu saja, Shaolin kini terjebak di sebuah akademi sihir di dunia lain, di mana ia harus bertahan hidup dan mengumpulkan poin penukaran. Seorang instruktur menyambut kedatangannya, sementara para siswa baru lainnya tampak sama bingung dengan Shaolin. Untuk memperkenalkan diri, instruktur itu hampir saja menebas mereka semua seperti sushi, sebelum akhirnya memerintahkan semua orang untuk diam. Pertama-tama, mereka harus menjalani tes penilaian potensi. Tes ini mirip dengan penilaian atribut dasar seseorang. Beberapa kandidat memperoleh skor hingga 32 poin. Namun Shaolin, yang seolah-olah dibenci oleh para dewa Gotcha, hanya mendapatkan 9 poin saja. Itu adalah skor terburuk di antara semua orang, dan sekali lagi Shaolin mendapat gelar pecundang. Sepanjang hidupnya, Shaolin hanya mendengar kata pecundang, yang selalu diucapkan oleh orang-orang yang ia sayangi. Ia sudah muak dan bertekad untuk mengubah label buruk itu selamanya. Shaolin merebut chip penilaian itu dan berteriak bahwa ia akan membuktikan diri. Beberapa kandidat mulai membicarakan rumor tentang siswa berbakat. Kicuan menjelaskan bahwa mereka yang terpilih adalah orang-orang yang diberkati keberuntungan Tuhan, yaitu para jenius tertinggi. Kemudian seorang kandidat yang sombong maju ke depan. Ia adalah Gusiyu, orang yang memiliki lembar statistik tertinggi di kelompok ini. Sayangnya, Gusiyu juga tidak memiliki bakat khusus. Kicuan menjelaskan untuk melihat status dari chip yang mereka miliki, cukup mengucapkan kata checkpoint atribut. Saat Shaolin mencobanya, seketika sistem menampilkan statistiknya. Namun ada twist yang mengejutkan. Ternyata ada sistem pengurangan umur. Setiap kali mati, umur mereka akan berkurang 10 tahun. Dan jika mencapai 0, maka kematian itu akan menjadi permanen. Yang mengejutkan, Shaolin mengalami kelainan dengan bakat tersembunyi berupa bakat rahasia double S rank bernama kemampuan belajar. Bakat ini memungkinkan ia menyalin satu skill dengan kualitas setara kelas F yang ia namai skill scholar akademik. Bakat ini menjadi kartu asnya untuk bertahan hidup dan mengubah takdir. Salah seorang siswa bertanya dengan cemas tentang apa arti sistem umur ini. Karena Shaolin hanya memiliki sisa umur 9 tahun, artinya satu kali kematian saja sudah membuatnya tamat. Instruktur yang bertubuh kekar memukul kepala siswa itu dan mengonfirmasi bahwa memang benar, Shaolin akan mati permanen jika ia mati satu kali saja. Namun Kicuan justru menganggap ini sebagai jackpot, bukan sesuatu yang harus disesali. Kicuan menjelaskan bahwa di dunia nyata, umur dihitung per tahun, sehingga satu kali kematian berarti akhir dari segalanya. Tapi di dunia ini, umur adalah sumber daya berharga. Umur bisa digunakan sebagai kredit untuk menyelesaikan misi dan meningkatkan statistik. Ini adalah kesempatan untuk bertindak gila dan berevolusi. Siswa yang tadi dipukul kepalanya masih berusaha mencerna apa yang terjadi. Kicuan melanjutkan penjelasannya bahwa akademi ini memungkinkan siswa untuk mengubah takdir mereka sendiri. Mereka bisa mendapatkan pengetahuan, memperpanjang umur, dan mengumpulkan kekayaan setara Elon Musk. Selama mereka memiliki kredit yang cukup, mereka bahkan bisa mencapai keabadian, karena satu kali kematian hanya mengurangi maksimal 10 tahun umur. Gusiyu yang sombong bertanya apakah aturan ini hanya berlaku di dalam akademi atau juga di mana saja. Kicuan menjawab selama mereka masih di bumi hukum ini akan terus berlaku, asalkan kandidat tersebut sudah menjadi anggota akademi. Setelah penjelasan selesai, Kicuan mempersiapkan mereka untuk memulai ujian masuk. Ia menjentikan jarinya dan memerintahkan semua siswa untuk tetap di tempat dan tidak bergerak sedikit pun. Transmisi kemudian mengumumkan hitungan mundur teleportasi mulai dari angka 3. Setiap siswa, termasuk Shaolin, merasakan ketegangan dan ketakutan masing-masing. Begitu hitungan mencapai 1, seluruh kandidat langsung lenyap dari aula, meninggalkan Kicuan sendirian. Kicuan menepuk dahinya dengan kesal. Ia kesal karena tidak ada satupun siswa dari kelompok rendahan ini yang memiliki bakat istimewa,
sehingga skor instruktur yang ia dapatkan tidak akan bagus. Saat ia sedang mengeluh soal nasib buruknya, rekan kerjanya yang bertubuh seperti mainan datang sambil menyombong. Rekan itu mengisap cerutu dan membanggakan bahwa kelasnya sudah menghasilkan 2 siswa berbakat dengan level A rank dan B rank. Kicuan hanya bisa menyebut bahwa salah satu siswanya memiliki total poin statistik lebih dari 40. Tapi itu tidak ada artinya dibandingkan bakat istimewa. Tahun lalu bahkan ada rumor siswa dengan bakat double S rank. Kicuan membantah bahwa itu hanya klaim palsu. Tidak ada catatan di database mereka yang menunjukkan adanya siswa dengan bakat double S rank. Bahkan bakat single S rank saja sudah sangat langka, jadi mustahil ada yang lebih tinggi dari itu, kecuali Shaolin tentunya. Adegan kemudian beralih ke sarang goblin, yaitu lokasi ujian di mana semua kandidat telah berkumpul. Mereka mengeluh tentang bau busuk yang tak tertahankan dan langsung menutup hidung mereka. Tak lama kemudian, sebuah pesan muncul di depan mereka. Notifikasi itu menjelaskan tugas mereka, melarikan diri dari hutan dan mencapai zona aman dalam waktu 60 menit. Ada tugas tambahan yaitu membunuh Raja Goblin dan 5 Goblin biasa. Tugas utama memberikan 10 kredit dan 100 poin penukaran. Sementara tugas opsional memberikan hadiah kredit dan poin penebusan yang jauh lebih besar, sehingga memberi insentif untuk mencoba. Selain itu, setiap kandidat telah diberikan sebuah kotak hadiah. Pesan terakhir mengingatkan bahwa selama ujian ini tidak ada penalti kematian. Pesan itu saja sudah cukup untuk meredakan kekhawatiran beberapa kandidat yang langsung berteriak kegirangan karena umur mereka tidak akan dikurangi. Sementara itu, Shaolin mengetuk kotak hadiahnya dan memperoleh tongkat pemula yang megah sebagai senjata pertamanya, meskipun ratingnya hanya F. Bersama dengan tongkat tersebut, ia juga mendapatkan skill Wand Mastery yang dapat digunakan bersama tongkat. Dari pengamatan Shaolin, seluruh sistem ini terasa sangat mirip dengan game-game yang biasa ia mainkan dulu. Singkat cerita, Shaolin menyadari bahwa ia bisa memanfaatkan sistem ini untuk keuntungannya. Sambil menggenggam tongkat tersebut, Shaolin mengarahkannya ke satu arah, memusatkan energi, lalu menembakkan sinar energi jarak jauh yang langsung meninggalkan kawah besar di sebuah batu besar. Serangan itu cukup bagus dan memberinya 2 poin untuk penggunaan senjata. Shaolin merasa senang karena semakin sering ia menggunakan senjata ini, semakin besar manfaat yang bisa ia peroleh. Selain itu, ia juga memiliki skill pasif yang luar biasa, yaitu kemampuan untuk menaikkan level skill 2 kali lebih cepat daripada orang lain. Meski berbagai keuntungan itu terasa luar biasa, tiba-tiba Shaolin merasakan nyeri tajam yang menusuk kepalanya. Sakit kepala ini muncul karena atribut dan mananya masih terlalu rendah, sehingga ia tidak bisa semena-mena spam senjata seperti yang ia bayangkan. Di sisi lain, seorang pria bertubuh kekar dan berotot merasa sangat bangga karena berhasil membuka Great Sword tanpa efek samping mana yang berarti. Shaolin memahami bahwa cara seorang kandidat menggunakan senjata akan memengaruhi seberapa cepat senjata tersebut bisa di level up. Tentu saja, itu bukan berarti mengayunkan senjata secara membabi buta adalah cara terbaik, karena kelelahan fisik juga menjadi masalah. Tujuan utama dari durasi 60 menit ini adalah agar para kandidat tidak bisa beristirahat dengan tenang. Karena itu, Shaolin menyadari bahwa ia mungkin harus beralih ke senjata fisik juga di tengah proses ini. Saat Shaolin sedang larut dalam pikirannya, seorang wanita cantik mendekatinya dan menawarkan pertukaran senjata. Wanita itu mendapatkan pedang, tetapi ia merasa tongkat lebih cocok untuknya. Meskipun ia tidak pernah bermain game, Gusyu memahami bahwa senjata seperti tongkat sangat bergantung pada kecerdasan, dan ia yakin senjata itu akan lebih sesuai dengannya daripada senjata berbasis kekuatan. Ia juga cukup tajam untuk menyadari bahwa Shaolin sepertinya tidak terlalu tertarik dengan tongkat tersebut. Terkesan dengan pengamatan Gusyu, Shaolin memperkenalkan dirinya, tetapi wanita itu hanya menginginkan tongkat besar miliknya. Akhirnya, Shaolin memberikan tongkat itu kepadanya. Shaolin menekankan bahwa tongkat tersebut membutuhkan ketepatan bidikan, jadi Gusyu harus berhati-hati saat menggunakannya. Sementara itu, Shaolin sendiri kini santai dengan short sword baru yang ia dapatkan, jenis senjata yang sangat sesuai dengan pengalamannya. Merasa lebih baik bekerja sama dengan seseorang, Shaolin dengan percaya diri bertanya kepada Gusyu apakah ia mau bergabung tim dengannya. Namun sebelum Gusyu sempat menjawab, pria bertubuh kekar tadi mendekat dan berdiri menjulang di depan wanita itu, juga menawarkan kerjasama. Pria besar bernama Wong Din itu terkesan dengan statistik Gusyu dan merekomendasikan agar wanita itu bekerja sama dengannya untuk hasil maksimal.
Ia bahkan menghina Shaolin yang kurus sebagai rekan tim yang tidak berguna. Shaolin merasa agak kesal, sementara Guziyu menilai situasi sejenak lalu langsung menolak Wong Din dengan tegas di depan mukanya sebelum berbalik, menunjukkan sikap Tobrut yang maksimal. Wong Din merasa sangat terhina dan menjadi bahan ejekan kandidat-kandidat di sekitar. Egonya tidak sanggup menerima penolakan itu. Karena frustrasi, Wong Din melirik Shaolin dengan penuh dendam sebagai pelampiasan. Tiba-tiba, Shaolin didorong dari belakang hanya karena berada di dekat Wong Din saat pria itu ditolak. Wong Din mengancam Shaolin dan berusaha memulihkan harga dirinya dengan berpura-pura keren, mengklaim bahwa Shaolin tidak layak mengikuti ujian ini karena hanya menjadi beban mati. Shaolin menatap Wong Din dengan tenang dan membalas bahwa kemampuan masing-masing yang akan menentukan hasil ujian ini. Karena Shaolin tidak mundur, Wong Din langsung mencengkeram kerah bajunya dan mengancam akan menyerang. Tanpa rasa takut, Shaolin tersenyum dan meyakinkan bahwa Wong Din tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Alasannya adalah karena seekor goblin kecil yang jelek sedang menyelinap dari samping Wong Din dengan gaya Venom di tengah perdebatan mereka. Untungnya, hanya wajah Wong Din yang tergores, meski sejujurnya goblin itu sudah lebih unggul dari wajah jelek Wong Din. Goblin hijau itu melompat lagi, tetapi Wong Din berhasil menebasnya hingga mati, meraih kill pertamanya. Wong Din mengamuk dan berteriak marah kepada Shaolin karena tidak memperingatkannya, malah tertawa saat ia disergap. Sebelum Wong Din sempat berbuat apa-apa kepada Shaolin, ia menoleh ke belakang dan melihat segerombolan goblin sedang bersiap menyerang mereka secara massal. Para kandidat langsung panik dan berteriak ketakutan, siap melarikan diri. Pertarungan pun dimulai. Beberapa kandidat langsung jatuh tersungkur. Di pihak Shaolin, ia berhasil bertahan melawan para goblin. Segala sesuatu dalam simulasi ini terasa nyata, bahkan rasa sakit yang mereka alami pun sangat nyata. Guziyu membunuh seekor goblin dengan tongkatnya, sementara Shaolin menjatuhkan satu goblin dengan tebasan pedangnya. Lingkungan yang seharusnya virtual ini terasa terlalu nyata karena pengaturan yang dikodekan. Singkatnya, ini bukan sekadar game biasa. Orang biasa akan dimusnahkan di tempat seperti ini, apapun senjatanya. Beberapa kandidat menyarankan agar mereka bersembunyi di dalam gua karena tempat itu tampak aman. Seorang kandidat langsung berlari masuk ke dalam gua. Shaolin mencatat bahwa gua itu memang aman untuk saat ini, tetapi menurut waktu perlindungan yang tersisa hanya 30 menit, keadaan ini tidak akan bertahan selamanya. Alih-alih membiarkan emosi menguasai situasinya, Shaolin menenangkan diri dan mulai menganalisis apa yang terbaik ia lakukan di sini dan sekarang. Jika ia ragu, ia akan mati. Maka ia mulai mengayunkan pedangnya berulang-ulang untuk melatih dan menambah poin pengalaman senjata. Ia menyadari bahwa hanya kekuatan ayunan tertentu yang dihitung sebagai poin pengalaman, sehingga ia harus terbiasa dengan gerakan tersebut sebelum gelombang kedua datang. Waktu yang tersisa tinggal 2 menit. Para kandidat belum mempersiapkan apapun, dan zona aman mereka sebentar lagi akan menjadi tidak aman. Kebanyakan dari mereka panik, menyatakan bahwa misi ini mustahil dilakukan melawan monster seperti itu. Sementara Guziyu termenung di sudutnya, ia secara tak sengaja melihat pemuda itu sedang berlatih dengan keras, menguras tenaganya tanpa henti. Bahkan si gadis Tobrut itu mendekat dan mengatakan kepadanya bahwa tidak ada gunanya ia terus mengayunkan senjata seperti itu, karena untuk mencapai level 2 saja masih membutuhkan waktu 1 jam penuh. Dengan begitu, mereka tidak akan sempat berevolusi dalam waktu yang tersisa. Shaolin cukup terkesan dengan perhitungan si gadis Tobrut yang pintar itu. Ia pun mengerti bahwa asumsi gadis tersebut benar. Namun Shaolin hanya tersenyum karena ia memiliki buff yang membantunya, yaitu menggandakan poin yang didapat, sehingga ia bisa mencapai level yang sama dalam waktu setengahnya. Bahkan saat ini, ia hanya berjarak 2 poin lagi untuk naik level. Ia lalu berterima kasih kepada gadis itu dan meminta izin untuk melanjutkan latihan. Shaolin juga bertanya apakah gadis itu sudah mendapatkan hasil dari pengamatannya terhadap para goblin. Pertanyaan itu membuat gadis Tobrut tersebut terkejut karena pemuda itu memperhatikan detail seperti itu. Mereka berbincang sebentar tentang game, tapi ternyata Guziyu tidak tahu apa-apa tentang game. Kembali ke pembicaraan serius, Shaolin menjelaskan bahwa para goblin memiliki serangan dan pertahanan yang sangat lemah. Bagian tubuh mereka yang paling rentan adalah kepala dan jantung. Dengan kata lain, mengalahkan mereka bukanlah tugas yang terlalu sulit. Mereka hanya perlu berhenti takut pada goblin-goblin itu. Misi ini sebenarnya tidak sesulit yang mereka bayangkan. Shaolin bisa melihat beberapa di antara mereka masih gemetar ketakutan,
Dan orang-orang seperti itu memang sudah ditakdirkan untuk kalah. Dengan 2 menit tersisa, Shaolin menyatakan bahwa mereka harus segera keluar sekarang. Namun, Wong Din tiba-tiba menghadang mereka dan bertanya kemana mereka berdua akan pergi. Seperti sebelumnya, si pengganggu yang keras kepala itu kembali meminta Gusiu untuk berpasangan dengannya karena ia yakin Shaolin hanya akan membuat gadis itu tewas. Gusiu sekali lagi menolaknya dengan tegas, meyakinkan bahwa tantangan utama sebenarnya adalah Raja Goblin. Si bajingan itu berteriak marah, mengatakan bahwa Raja Goblin hanyalah hadiah opsional yang bisa mereka abaikan saja. Lagi pula, mereka semua sudah melihat monster itu. Sementara ia hanya menargetkan kelangsungan hidup dasar, Gusiu justru menargetkan hadiah terbesar. Shaolin mendukung Gusiu dan meyakinkan Wong Din bahwa quest ini pasti memiliki semacam mekanisme pemicu, atau mungkin membutuhkan jumlah goblin yang harus dibunuh terlebih dahulu. Gusiu menduga bahwa akademi tidak mungkin memaksa mereka mengalahkan bos dalam waktu beberapa menit saja, yang berarti pemicu tersebut pasti terkait dengan jumlah kill tertentu. Shaolin juga berpendapat hal yang sama. Mereka perlu membersihkan beberapa goblin terlebih dahulu. Seorang gadis yang gemetar ketakutan berpendapat jika mereka sebaiknya hanya fokus bertahan hidup, karena tidak tahu seberapa kuat Raja Goblin. Tapi Shaolin percaya bahwa menang besar jauh lebih baik, karena mereka tidak akan mati meski gagal di sini. Ia mendorong semua orang untuk keluar dengan gemilang dan meraih poin sebanyak mungkin. Berkat pidato motivasi Shaolin, semangat beberapa kandidat langsung meningkat drastis. Wong Din kembali mendekat dan mencoba menghalangi sekali lagi, berusaha membujuk kerumunan agar tidak mendengarkan orang gila yang ingin bunuh diri itu. Namun Gusiu dengan cepat merendahkannya untuk yang kesekian kalinya, menyuruhnya diam karena ia hanya orang biasa-biasa saja. Wong Din hanya memiliki 30 poin, sementara Gusiu memiliki 46 poin, cukup untuk membuatnya tutup mulut. Suasana menjadi hening karena Shaolin baru menyadari bahwa poin Gusiu 5 kali lipat lebih tinggi darinya. Mengambil alih peran kepemimpinan, Gusiu memerintahkan kelompok itu bahwa hanya dengan bersatu, mereka bisa menyelesaikan misi ini dengan sukses. Ia memerintahkan Wong Din untuk menangani goblin-goblin agresif di barisan depan, sementara para petarung jarak jauh mendukung dan menutup dari belakang, sehingga memaksimalkan jumlah goblin yang bisa dibunuh. Sedangkan untuk Shaolin, Gusiu mengerti bahwa perannya adalah menyelesaikan goblin-goblin lemah yang mencoba kabur dari kerumunan, mengingat ia memiliki statistik terburuk di antara mereka semua. Dengan strategi ini, mereka keluar dari gua dengan penuh semangat. Wong Din mulai menebas goblin-goblin di depan. Para pemanah menahan mereka dari kejauhan sambil terus mengurangi jumlah musuh. Beberapa goblin memang mencoba menyerang balik, tapi Shaolin langsung menyusup dan membunuh mereka dari samping. Meski ia berhasil menyelamatkan salah satu kandidat, aksi itu menguras cukup banyak staminanya, sehingga ia hanya menargetkan serangan satu pukulan yang tepat sasaran. Berkat mata tajamnya, Shaolin berhasil membunuh 4 goblin dengan strategi yang sama. Hal itu membuat kandidat lain terkejut karena ia bisa berbuat banyak hanya dengan 9 poin saja. Mereka mengira itu hanyalah keberuntungan, tapi Gusiu bisa melihat kesengajaan dalam setiap gerakan Shaolin. Itu adalah manuver yang sangat tepat untuk statistiknya yang rendah. Dengan itu, Shaolin naik ke level 2 dan meningkatkan statistik penguasaan pedangnya. Semua berkat pengalamannya bermain game VR yang dulu sering ia mainkan secara berlebihan. Kalau tidak, ia tidak akan memiliki kontrol senjata yang begitu presisi. Sistem segera muncul dan memberi selamat kepadanya karena ia adalah orang pertama yang mencapai level 2, sekaligus membuka skill baru bernama Heavy Slash. Yang lebih baik lagi, Shaolin hanya perlu membunuh goblin kelima dan terakhir untuk menyelesaikan salah satu quest opsional. Ia menemukan seekor goblin yang sudah sekarat dan langsung menghabisinya, sehingga quest pun selesai. Begitu quest selesai, goblin-goblin lain tiba-tiba menghilang begitu saja, seolah misi telah rampung. Sistem mengumumkan konfirmasi kondisi tersembunyi dan mengaktifkan bos. Tiba-tiba, Raja Goblin muncul dengan postur raksasa seperti Titanic, siap membantai mereka semua. Raja Goblin itu tampak seperti mimpi buruk yang hidup, penuh dengan aura horor. Begitu melihat para siswa, ia mengeluarkan raungan yang sangat memekakan telinga hingga semua orang harus menutup telinga mereka agar tidak pecah. Kini jelas bagi semua orang bahwa makhluk raksasa ini adalah bos goblin sejati. Shaolin menyadari bahwa semua goblin kecil telah lenyap, meninggalkan mereka berhadapan dengan bos raksasa ini. Sementara para siswa lain hanya bisa menatap health bar yang sangat panjang itu
dengan ketakutan yang semakin menjadi. Salah seorang kandidat langsung menjatuhkan pedangnya dan mencoba melarikan diri. Meskipun Shaolin tahu bahwa monster itu memiliki pendengaran yang sangat tajam dan penciuman yang sensitif, tidak ada yang bisa menghentikan kepanikan yang melanda. Kesalahan pelari itu langsung berbalik menjadi bencana. Goblin King mendengar suaranya dan langsung mengunci target. Wong Din mengira ini adalah kesempatan bagus dan mencoba memanfaatkan distraksi tersebut. Ia melompat maju untuk melakukan serangan diam-diam, tetapi Goblin King dengan cepat membalas serangan Wong Din dan melemparnya hingga terbang jauh, lalu mendarat di tanah. Wong Din langsung tewas begitu tubuhnya menyentuh tanah. Melihat pemain terbaik mereka dihancurkan dengan begitu mudah, seluruh kelompok langsung panik dan berlari kencang menuju pintu keluar. Situasi pun berubah menjadi kekacauan total. Goblin King mulai membersihkan ruangan dengan brutal. Ia menginjak salah seorang siswa hingga hancur di bawah kakinya yang besar dan mengayunkan gada raksasanya untuk melemparkan yang lain ke udara. Ketika ia hendak menghabisi seorang pemain perempuan, sebuah serangan sihir menyambarnya dari samping. Serangan itu tidak mematikan, tetapi cukup untuk mengurangi health bar dan menarik perhatian bos. Ternyata Gusiyo yang melemparkan mantra tersebut. Ia kesal karena tembakannya meleset sebelumnya dan sadar bahwa mereka harus menyerang titik vital jika ingin benar-benar menang. Rencana awalnya cukup bagus di atas kertas, pasukan depan mengalihkan perhatian sementara unit jarak jauh terus menyerang. Namun sekarang semua orang telah memecah formasi dan berlari tunggang langgang, Gusiyo menyadari bahwa strateginya terlalu idealis. Ia berdiri sendirian dan rentan ketika monster itu mengangkat gada untuk meratakan dirinya. Tepat sebelum ia dihancurkan menjadi pancake, Shaolin bergerak seperti bayangan. Ia menebas rambut Goblin King, sebuah gerakan yang sangat tidak hormat, tetapi berhasil sempurna menarik agro ke dirinya sendiri. Shaolin terlalu cepat bagi bos itu untuk menangkapnya. Sambil menghindari ayunan gada yang datang bertubi-tubi, ia menyadari bahwa gerakan Goblin King sebenarnya sangat mudah diprediksi. Monster itu hanya menargetkan siapapun yang berada paling dekat dengannya. Menggunakan pengetahuan itu, Shaolin berteriak memanggil seorang gadis ketakutan yang sedang bersembunyi dan memintanya mulai menembakkan serangan jarak jauh tanpa henti. Meskipun gadis itu ketakutan, ia menyetujui untuk membantu. Shaolin kemudian memerintahkan Gusiyo untuk menggunakan mode glass cannon penuh dengan tongkat sihirnya. Kedua gadis itu mulai menyerang Goblin King dengan habis-habisan. Sesaat, health bar boss itu mulai turun dan suasana tampak membaik. Shaolin bersemangat dan mendorong mereka untuk terus menekan. Namun, Goblin King memiliki fase tersembunyi. Ia mengeluarkan raungan dahsyat dan menghantam tanah dengan kekuatan luar biasa hingga bumi retak, menciptakan gelombang kejut yang langsung menghapus gadis pemanah itu. Kini hanya tersisa Shaolin dan penyihir perempuan itu. Gusiyo jelas merasakan tekanan yang luar biasa. Ia khawatir mereka akan mati di sini, tetapi Shaolin tetap tenang. Ia bertanya berapa banyak mana yang tersisa. Gusiyo mengatakan ia hanya punya cukup mana untuk 2 tembakan lagi. Shaolin memutuskan bahwa itu sudah cukup, asalkan ia bisa mengenai kepalanya. Ia yakin mereka bisa mengakhiri pertarungan saat ini juga. Shaolin mengaktifkan skill scholarnya untuk menyalin gelombang kejut milik Goblin King yang memiliki efek stun selama 3 detik. Begitu monster itu terdiam karena pusing, Shaolin langsung menyerbu ke depan. Sekarang adalah waktunya untuk bersinar di medan perang. Saat ia hendak melakukan ayunan pedang, ia melihat Goblin King sedang mempersiapkan gelombang kejutnya sendiri dengan menamparkan kedua tangannya ke tanah. Namun Shaolin sadar bahwa versi salinannya dipicu melalui hantaman pedang. Ia tidak gentar dan menghadang serangan Goblin King secara langsung, memicu gelombang kejutnya pada saat yang bersamaan. Benturan itu begitu hebat hingga mendorong Goblin King mundur dengan kaget. Shaolin sendiri takjub karena teorinya tentang skill itu ternyata benar 100%. Ia tahu sekarang ia berada dalam cooldown selama 30 detik, jadi ia harus mengelabui bos itu untuk bertahan hidup. Tepat pada waktunya, monster itu mengayunkan serangan lagi dengan kekuatan yang menciptakan ledakan energi. Ketika asap hilang, Goblin King yang berteriak kesakitan karena tangannya hangus. Gusiyo berhasil mengenai serangannya dari 2 tembakannya yang tersisa. Meski begitu, ia bingung bagaimana seorang pemuda lemah seperti Shaolin bisa menangkis serangan bos itu. Dengan health bar Goblin King yang sudah sangat rendah, monster itu menjadi putus asa dan melemparkan batu raksasa ke arah Shaolin. Ia sadar tidak bisa sepenuhnya menghindar kali ini. Ia melakukan sesuatu yang sangat gila dengan menahan batu besar itu menggunakan tangan kosongnya.
Benturan itu menciptakan gelombang energi yang dahsyat. Gusiu berteriak khawatir, mengira Shaolin sudah tamat. Ketika debu akhirnya reda, ternyata Shaolin hanya kehilangan satu lengan. Namun, ia baik-baik saja. Cooldown-nya tinggal 10 detik lagi, tetapi Goblin King tidak memberinya ruang untuk bernapas dan langsung melancarkan serangan berat lagi. Shaolin tahu ia harus mendekat ke jarak sangat dekat agar gerakan akhirnya berhasil. Dengan 3 detik tersisa, ia melompat tepat di depan monster itu. Begitu cooldown habis, ia menghantamkan pedangnya ke tanah dan melepaskan gelombang kejut yang sangat besar, membuat Goblin King terhuyung. Ia memberi isyarat kepada gadis itu untuk menyelesaikannya. Gusiu tidak menyia-nyiakan kesempatan dan melepaskan tembakan headshot sempurna yang langsung menghapus bos itu dari keberadaannya. Sistem mengumumkan bahwa Goblin King telah mati dan misi kedua selesai. Setelah adrenalin mulai surut, Shaolin menjatuhkan pedangnya dan tubuhnya mulai ambruk. Ia mulai kehilangan kesadaran saat menyadari bahwa ia telah mendorong dirinya jauh melebihi batas untuk menyelesaikan quest zona aman ini. Kembali ke ruang konferensi akademi, kepala penerimaan sedang menyampaikan ringkasan lengkap mengenai rekrutan tahun ini. Ia memaparkan statistik dari peringkat EF hingga peringkat S tertinggi, mengungkapkan bahwa total ada 15 orang yang berhasil mencapai rating Elite S. Mendengar angka itu membuat instruktur lain berkeringat dingin dan bertanya-tanya, apakah angkatan ini memang berbeda dari yang lain? Terutama ketika kepala penerimaan menyebutkan bahwa 13 dari siswa tersebut adalah talenta berkualitas tinggi, yang terbaik yang pernah dilihat akademi dalam 1 dekade terakhir. Kicuan mulai merasa sangat cemas. Ia mengira kelasnya benar-benar gagal karena tidak ada satupun yang mendapat peringkat S. Namun, kepala penerimaan kemudian menyampaikan berita besar yang mengejutkan. Ternyata kelas Kicuan berhasil mencetak 2 rekor sekolah sekaligus. 2 siswa yang dianggap tidak berbakat dari kelompoknya berhasil meraih peringkat S, sekaligus memecahkan rekor atribut kecerdasan tertinggi dan total atribut keseluruhan terendah yang pernah diraih oleh seorang siswa baru. Tentu saja yang dimaksud adalah Shaolin dan Gusiu. Statistik aneh mereka bahkan sampai menarik perhatian kepala akademi. Di sisi lain, semua orang kembali melalui teleportasi dalam keadaan utuh. Begitu Shaolin muncul, ia langsung memeriksa statusnya. Ia terkejut melihat semua misinya telah ditandai selesai, padahal ia pingsan sebelum pertarungan berakhir. Ia melihat Gusiu berada tidak jauh darinya dan menduga bahwa gadis itu yang menyelesaikan akhir pertarungan. Sebelum ia sempat mengatakan apapun, gadis pemanah itu berlari mendekat untuk berterima kasih kepada mereka berdua karena ia berhasil mendapat peringkat A. Ia masih ingat dirinya dihancurkan oleh bos dan sangat terkejut ketika Shaolin mengungkapkan bahwa mereka berhasil menyelesaikan misi setelah ia lenyap. Sementara itu, pemuda berotot yang sebelumnya masih saja bersikap membenci, marah-marah, dan menyebut kemenangan mereka murni karena keberuntungan. Gusiu sama sekali mengabaikan ocehan itu dan meminta Shaolin untuk berbicara berdua tentang pertarungan tadi. Setelah menariknya ke tempat yang lebih tenang, Shaolin mencoba berterima kasih karena telah dibantu, tetapi Gusiu menolaknya. Ia mengakui bahwa tanpa Shaolin yang berhasil melawan balik skill Goblin King, ia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk melepaskan tembakan headshot penentu itu. Selama mereka berbicara, Shaolin menyadari bahwa gadis itu jauh lebih kalkulatif daripada penampilannya. Gusiu langsung ke pokok masalah dan bertanya, bagaimana seorang dengan atribut rendah seperti dirinya bisa mengganggu skill bos seperti itu. Ia tahu Shaolin menyembunyikan sesuatu, tetapi ia berjanji tidak akan membocorkannya dan hanya ingin tahu agar bisa saling mendukung. Untuk memperkuat hubungan, Gusiu meminta agar Shaolin menambahnya ke daftar teman melalui sistem, dan Shaolin dengan senang hati menyetujuinya. Gusiu bahkan mengajarinya cara membuka menu sistem secara diam-diam. Shaolin pun resmi menambahkan Gusiu menggunakan ID siswanya. Suasana santai itu terganggu ketika Kicuan mengumumkan bahwa semua yang mendapat peringkat F harus menuju aula pertemuan, sementara yang lain menuju lapangan pusat. Kicuan secara khusus memanggil Gusiu. Dan gadis itu beranjak pergi, Shaolin membuka peta sistem untuk menavigasi menuju lapangan. Sambil bermain dengan sistem, ia sempat bertanya mengapa instruktur memanggil Gusiu secara khusus, tetapi ia segera mengabaikannya dan melanjutkan perjalanan. Sesampainya di lapangan, Shaolin cukup terkejut melihat kerumunan yang sangat besar. Ia tak bisa menahan diri untuk bertanya apakah hilangnya mereka secara mendadak telah menyebabkan kegemparan besar di dunia asal. Tiba-tiba Gusiu datang kembali ke arahnya dan buru-buru memberitahu bahwa
Ia tidak membocorkan rahasia Shaolin sedikit pun kepada petinggi. Saat mereka sedang menenangkan napas, seorang siswa senior yang berpengaruh, yaitu Presiden Serikat Siswa, datang bersama dua pengawalnya dan naik ke panggung. Ia memperkenalkan diri dan meminta maaf karena kepala sekolah terlambat. Namun suasana resmi itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba raungan dahsyat menggema di seluruh lapangan. Semua orang terkejut ketika seekor naga raksasa muncul di langit. Shaolin merasakan ketakutan biologis primitif yang begitu kuat hingga tubuhnya membeku. Gusiu pun gemetar di sampingnya. Pengendara naga itu ternyata adalah kepala sekolah Akademi Dawn yang akhirnya mendarat. Presiden Serikat Siswa mencoba menyebut kedatangan itu agak berlebihan, tetapi kepala sekolah justru menegurnya keras. Ia terpaksa memaksa naga itu terbang dengan kecepatan maksimal karena terlambat untuk pidato. Ia bahkan mengancam naga itu, mengatakan bahwa jika ia sekali lagi mengejutkan murid-muridnya, ia akan mengulitinya dan menjadikannya sofa. Dari kerumunan, Shaolin memperhatikan kepala sekolah dengan sedikit cemas. Ia khawatir seseorang sekuat itu mungkin bisa melihat bakat scholar tersembunyinya. Kepala sekolah memulai pidatonya dengan memuji potensi para siswa, tetapi kemudian matanya tertuju langsung pada Shaolin. Ia menggunakan amplifikasi sihir untuk akhirnya menjelaskan alasan mereka semua diculik dan dipanggil di tengah malam. Ia menyalahkan Departemen Penerimaan atas waktu yang tidak masuk akal itu dan berjanji akan membuat aturan agar hal itu tidak terulang lagi. Suasana kemudian menjadi sangat serius saat ia menjelaskan realitas baru mereka. Ia memperkenalkan semua siswa sebagai penjajah dan mengungkapkan bahwa planet tempat mereka berada saat ini bernama Noma, dunia baru. Tujuan utama akademi adalah melatih mereka menjadi pasukan elit untuk menaklukkan dan menguasai wilayah asing ini. Kepala sekolah berbicara dengan suara lantang, mengatakan bahwa kehidupan lama mereka secara efektif telah berakhir sejak mereka membuka surat penerimaan. Mulai saat ini, mereka bukan lagi sekadar siswa. Mereka adalah calon jenderal, penyihir, dan pemimpin yang akan menaklukkan seluruh dunia. Ia mulai memancarkan energi yang luar biasa saat berbicara tentang harta karun yang menanti mereka di dunia baru, yang berhasil meningkatkan semangat seluruh kerumunan. Ia kemudian menetapkan aturan bahwa hanya 3 siswa terbaik dari setiap kelas yang berhak memasuki dunia baru lebih awal. Pemimpin Serikat Siswa tampak khawatir dengan jadwal tersebut. Tetapi setelah tatapan peringatan dari kepala sekolah, ia mundur dan diam. Orang tua itu kemudian membubarkan kerumunan, meninggalkan Shaolin tenggelam dalam pikiran tentang reaksi aneh Presiden Serikat Siswa terhadap pengerahan dini itu. Prioritas utama Shaolin tetap hanya menjadi lebih kuat agar tidak dihancurkan, tetapi monolog batinnya terpotong ketika Kicuan memanggilnya. Ternyata Gusiu menolak jabatan ketua kelas, posisi yang biasanya diberikan kepada siswa berprestasi terbaik. Akibatnya, tanggung jawab itu turun kepada Shaolin. Instruktur meyakinkan Shaolin bahwa jabatan ketua kelas membawa kredit tambahan dan berbagai hak istimewa yang bisa menjadi penyelamat bagi seseorang dengan kemampuan rendah seperti dirinya. Dengan statistik Shaolin yang lemah, instruktur itu tidak benar-benar memberinya pilihan. Ia langsung menunjuk Shaolin sebagai ketua kelas di tempat, dan Shaolin segera menerima notifikasi resmi dari sistem yang mengonfirmasi peran barunya. Instruktur itu kemudian pergi, menyerahkan sisa orientasi kepada sistem sebagai panduannya, sementara Shaolin berdiri di sana sambil bingung tentang apa saja keuntungan yang sebenarnya akan ia dapatkan dari jabatan ini. Setelah pengumuman selesai, para siswa bergerak menuju gedung asrama untuk menetap. Di bagian penerimaan, wanita yang bertugas langsung menegaskan aturan dengan tegas, bahwa ada hukuman berat bagi siapa saja yang ketahuan menyelinap keluar pada malam hari. Namun, sikapnya berubah total dalam sekejap begitu ia menyadari bahwa Shaolin adalah ketua kelas. Wanita itu tiba-tiba menjadi sangat ramah dan menawarkan diri untuk mengantar Shaolin secara pribadi, mengambil perlengkapan serta melihat kamarnya. Ia menyerahkan seragam mahasiswa baru kepada Shaolin dan mengantarnya ke sebuah kamar single yang mewah. Kamar itu jauh lebih baik dibandingkan asrama standar dan merupakan salah satu keuntungan manis dari status ketua kelas sementara yang dimilikinya. Wanita itu juga menjelaskan bahwa chip miliknya sekarang adalah nyawa keduanya, digunakan untuk segala hal di kampus. Sebelum pergi, ia memperkenalkan diri sebagai Zhang dan mengusulkan agar mereka saling menambahkan sebagai teman. Shaolin berterima kasih kepadanya dan menyadari bahwa hak istimewa yang disebutkan instrukturnya memang nyata, mengingat betapa berbeda orang memperlakukannya begitu melihat gelarnya. Setelah sendirian, Shaolin membuka jadwal kuliahnya untuk merencanakan hidupnya.
Namun daftar kelas yang sangat panjang itu terasa cukup kebanyakan. Ia harus memilih satu kursus tempur dan 3 kursus atribut sekunder. Tetapi berkat bakat uniknya, ia tidak terlalu khawatir. Ia tahu ia tidak boleh menyia-nyiakan keunggulan terbesarnya, jadi ia memilih basic swordsmanship untuk slot pertarungan karena keserbagunaannya. Ia berpikir bahwa pilihan ini akan meningkatkan peluang bertahan hidupnya sekaligus memberi fondasi yang kuat, maka ia pun secara resmi mengambil keputusan tersebut. Keesokan harinya, Shaolin datang untuk latihan dan langsung menghajar boneka latihan dengan habis-habisan. Namun kelelahan segera menghantamnya seperti truk. Ia benar-benar bisa merasakan betapa lemahnya punggung bawahnya, padahal itu adalah sumber tenaga utama untuk menggunakan pedang. Saat ia mulai kehabisan tenaga, bakat bawaan Shaolin aktif dan ia kembali mengayunkan pedang dengan semangat baru. Ia menyadari bahwa selama ia bisa memahami dasar-dasarnya, ia bisa naik level dengan kecepatan gila. Sesuai dugaan, ia berhasil mencapai level 3 hanya dalam waktu 1 jam, 2 kali lebih cepat daripada siapapun di ruangan itu. Dan pada akhirnya, tubuh Shaolin terjatuh ambruk ke lantai karena lengannya sudah mati rasa. Instruktur kemudian datang, mahasiswa tahun ketiga bernama Chungna. Sama sekali tidak terima dan langsung memarahi siswa itu karena memilih kelasnya dengan stamina yang begitu buruk. Chungna memperingatkan seluruh kelompok bahwa tidak ada yang boleh keluar kelas sebelum mencapai level 3, yang terdengar seperti hukuman mati bagi yang lain. Seorang siswa yang sudah ambruk sejak awal menyesali pilihan hidupnya, sementara siswa lainnya panik karena mereka tahu biasanya dibutuhkan 4 jam latihan tanpa henti hanya untuk mencapai level 2. Semua orang terkejut luar biasa ketika Shaolin melangkah maju dan memberitahu instruktur bahwa ia sudah mencapai level 3 dan ingin keluar lebih awal untuk mengikuti kelas meditasi berikutnya. Chungna juga memandangnya dengan penuh curiga, menegaskan bahwa seorang mahasiswa baru yang mencapai level 3 dalam waktu kurang lebih 2 jam adalah hal yang belum pernah terjadi dan hampir tidak masuk akal. Ia menyapa Shaolin sebagai orang beruntung yang terkenal dengan statistik dasar paling buruk, namun berhasil mendapat peringkat S dengan cara memanfaatkan orang lain. Singkatnya, Chungna menyebut Shaolin sebagai penipu dan tidak bisa membayangkan bahwa pemuda ini sudah benar-benar berada di level 3. Shaolin menjawab dengan yakin bahwa data bisa membuktikan peringkatnya dan mempersilakan Chungna untuk memeriksanya. Instruktur itu menantangnya. Chungna menggunakan salah satu izin tingginya sebagai pengajar dan membuka arena simulasi pelatihan sistem agar semua orang bisa menyaksikannya. Shaolin tidak menyangka perubahan mendadak ini saat medan di sekitar mereka mulai berubah bentuk. Chungna bukan tipe yang suka menganalisis data. Ia adalah maniak pertarungan yang ingin menguji Shaolin dalam pertempuran sungguhan. Zona simulasi itu dipenuhi tulang belulang yang memenuhi ruang arena. Shaolin menyadari bahwa ini adalah tempat di mana akademi menghapus hukum dunia, memungkinkan mereka menciptakan ruang latihan setingkat dewa. Sambil berjalan melewatinya, Chungna meyakinkan Shaolin bahwa ia tidak akan mati di ruang simulasi ini. Namun, ia juga mengingatkan bahwa semua yang ia rasakan akan terasa nyata. Lebih dari itu, Chungna telah membayar harga yang cukup mahal hanya untuk membuka arena ini, jadi ia ingin mendapatkan hasil maksimal. Setelah mengatakan itu, Chungna memanggil beberapa prajurit skeleton keluar dari tanah. Semuanya langsung menyerbu Shaolin untuk menjatuhkannya. Chungna berpikir bahwa jika Shaolin benar-benar seorang pendekar pedang level 3 yang hebat, maka simulasi ini seharusnya bukan masalah baginya. Chungna duduk dan menonton pertunjukan itu sambil berkomentar bahwa prajurit-prajurit itu sangat lemah, setara dengan goblin yang pernah dihadapi Shaolin saat ujian masuk. Serangan pertama berhasil dihindari Shaolin. Chungna memerintahkan Shaolin untuk membersihkan dungeon dan mendapatkan hadiah berupa izin keluar kelas lebih awal dengan membuktikan kemampuannya. Ia bahkan menyatakan dengan percaya diri bahwa Shaolin akan mendapatkan lebih banyak hak istimewa untuk keluar kelas di masa depan. Shaolin bersiap untuk pertempuran dan mengambil posisi siap menghadapi dungeon undead tersebut. Tujuannya adalah bertahan selama 40 menit penuh atau membunuh 20 prajurit skeleton dalam prosesnya. Saat itu juga Shaolin sudah berkeringat. Ia berpikir wanita ini benar-benar maniak karena rela melakukan semua ini hanya untuk memuaskan egonya dalam menguji kemampuan Shaolin. Meski demikian, Shaolin tetap mempersiapkan pedang miliknya untuk menghadapi musuh-musuhnya.
Shaolin juga memahami dua syarat penyelesaian tugas saat para prajurit skeleton bergegas maju untuk memotong-motong tubuhnya menjadi kebab. Pertama, ia menghindari ayunan pedang sambil mempertimbangkan apakah ia harus bertahan selama 40 menit atau langsung membunuh semua 20 monster tersebut. Dengan cepat, Shaolin melancarkan tebasan brutal, menyerang prajurit pertama dan menciptakan celah untuk serangan berikutnya. Kali ini ia langsung menebas kepala prajurit itu hingga terlepas bersih dari tubuhnya, menandai kill pertama. Kini, Shaolin memahami bahwa ia membutuhkan setidaknya 2 pukulan untuk membunuh satu prajurit. Saat itu, para skeleton mulai mengeroyoknya dari segala arah. Dengan jumlah 20 prajurit, Shaolin harus mendaratkan minimal 40 pukulan telak untuk menyelesaikan tugas. Memang tidak mudah, tetapi yang paling mengejutkan bagi instruktur pengganti itu adalah keberanian pemuda ini yang justru menyelam ke dalam bahaya alih-alih berusaha mengulur waktu. Awalnya Chungna mengira Shaolin akan ketakutan dan memohon agar dungeon ditutup, tetapi ternyata gerakan pemuda itu sangat mengesankannya. Gerakannya juga terpuji dari setiap sudut serangan, jadi sejauh ini ia tidak sedang berpura-pura. Shaolin sibuk bertarung demi nyawanya, sekaligus menilai secara akurat dan menghindari serangan kritis ketika diperlukan. Secara keseluruhan, Chungna mengakui bahwa pemuda ini jauh lebih baik daripada siswa bodoh lainnya yang bahkan tidak bisa mengayunkan senjata dengan benar. Satu-satunya masalah Shaolin hanyalah statistiknya yang sangat buruk. Sebelum Chungna sempat merenung lebih jauh, ia menyadari sesuatu. Shaolin mengambil kursus swordsmanship justru untuk meningkatkan statistik tersebut. Meskipun seharusnya memiliki statistik terburuk, Shaolin yang sedang kehabisan nafas itu sudah berhasil membunuh 13 prajurit. Bagi Chungna, itu adalah sebuah keajaiban karena dengan 28 menit tersisa, Shaolin sama sekali tidak mundur. Meski penilaiannya sempurna, wajar saja jika ia akhirnya menerima pukulan telak dari salah satu skeleton dari arah belakang, menyebabkan kerusakan berat. Inilah yang diinginkan oleh wanita sadis itu. Ia ingin mematahkan semangat Shaolin agar patuh dan mendengarkan perintahnya. Namun mentalitas Shaolin membuatnya tetap tegar. Ia mengaktifkan skill Heavy Slash dan langsung menghancurkan beberapa prajurit dalam satu pukulan. Hal itu sangat mengejutkan Chungna, karena tidak seharusnya ada yang memiliki skill tersebut di tahap awal seperti ini. Jumlah kill Shaolin pun melonjak menjadi 17, kemudian 18, dan akhirnya 19 kill yang terkonfirmasi. Setelah menerjang melewati mereka semua, Shaolin berhasil mendapatkan kill ke-20 dan menyelesaikan tugas tersebut. Pada akhirnya, Shaolin sudah berantakan dan hampir tidak bisa bernapas. Namun ia masih menatap instrukturnya dengan tajam sambil berteriak bahwa ia telah menyelesaikan tugas dengan sempurna. Melihatnya seperti itu, Chungna tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya apa yang salah dengan siswa baru ini. Anak yang sama yang mendapatkan evaluasi tertinggi di ujian masuk, dan sekarang semakin terlihat bahwa itu bukan sekadar keberuntungan. Adegan kemudian beralih ke ruang Dewan Siswa, di mana Presiden Dewan Siswa sedang mendengarkan laporan tentang daftar siswa yang menerima evaluasi peringkat S. Asistennya menyarankan agar ia juga melihat jadwal kelas karena pilihan siswa tahun ini sangat aneh. Sebagai contoh, ia menyoroti Shaolin, seorang pemuda yang berhasil menghancurkan setiap kursus yang tersedia sejauh ini, membuat Presiden terkejut dengan ekspektasinya. Di ruangan kesehatan, situasi sedang memanas. Chungna sedang mendapat tekanan keras karena memperlakukan seorang siswa baru dengan cara seperti itu. Ia balas membentak Presiden Dewan Siswa, menyebutnya lemah, saat pria itu hanya mencoba menjelaskan bahwa metodenya terlalu ekstrem. Chungna mengaku ingin lebih keras karena mereka adalah siswa baru yang membutuhkan bimbingan. Perdebatan mereka akhirnya berakhir tanpa pemenang. Sementara Shaolin mulai menunjukkan tanda-tanda kesadaran dan terbangun. Shaolin bangun dan langsung menyadari bahwa ia berada di ruang kesehatan. Presiden Dewan Siswa mengonfirmasi bahwa simulasi memang tidak memulihkan stamina. Itulah sebabnya orang-orang membutuhkan perawatan. Karena Shaolin pingsan, ia dibawa ke sini. Namun kini Shaolin sudah merasa jauh lebih baik dan akan pulih sepenuhnya dalam waktu dekat. Setelah itu selesai, Presiden Dewan memerintahkan Chungna untuk keluar karena ia ingin berbicara berdua dengan Shaolin. Wanita itu terlihat kesal dan memberontak, tetapi akhirnya patuh dan keluar dari ruangan. Tepat sebelum pergi, Chungna menoleh ke Shaolin dan mengonfirmasi bahwa ia akan menepati janjinya dengan memberi izin keluar kelas lebih awal kapanpun Shaolin mau.
Namun, ia juga memperingatkan bahwa orang yang berlatih bela diri dengan intensitas seperti itu biasanya tidak memiliki akhir yang baik. Chung Na lalu membanting pintu saat keluar. Shaolin justru merasa Chung Na cukup menarik dibandingkan pendapat orang lain tentangnya. Di sisi lain, Presiden Dewan memiliki hal penting yang ingin disampaikan. Ia bertanya apakah Shaolin sudah membaca bagian yang menyatakan bahwa ia tidak disarankan mengambil terlalu banyak kursus. Swordsmanship, movement, dan taijutsu, termasuk kursus fisik. Sedangkan meditation, spells, dan perception termasuk kursus magis. Kedua sistem tersebut menawarkan jalur pertumbuhan yang berbeda. Dual cultivation memang memiliki keuntungan, tetapi juga sangat melelahkan karena setiap cabang akan semakin bercabang seiring waktu. Saat memasuki tahun kedua, dual cultivation bisa menghabiskan hampir 7 kali lipat energi untuk dipertahankan. Meski demikian, Shaolin sudah memahami semuanya. Ia membandingkan strukturnya seperti sebuah pohon, di mana semakin tinggi, semakin jauh cabang-cabangnya saling menjauh. Kedua sistem kultivasi itu memang sangat sulit, tetapi itu bukan alasan baginya untuk menyerah. Lagi pula, skill miliknya adalah kunci untuk berhasil. Kepercayaan diri seperti itu membuat Presiden Dewan terkesan. Sebelum pembicaraan mereka berlanjut, ia menerima pesan dari kepala sekolah yang menyetujui pilihan kursus Shaolin. Presiden Dewan Siswa kemudian meninggalkan ruangan sambil meyakinkan Shaolin bahwa jadwal baru akan segera dibuat khusus untuknya agar sesuai dengan kebutuhannya. Yang aneh adalah pesan dari kepala sekolah datang pada waktu yang sangat tepat hingga membuat Shaolin sendiri sedikit bingung. Ia bertanya-tanya apakah kepala sekolah selalu mengawasinya atau ini semua karena bakatnya. Berbicara tentang kepala sekolah, adegan beralih ke kantor megahnya. Di sana, pria tua itu tampak muram dan kecewa. Sistem kendali Akademi Dawn yang berwujud esensi spiritual bertanya apa yang terjadi. Kepala sekolah mengejek program itu karena memilih penampilan seperti gadis anime. Namun, ia menekankan bahwa program ini adalah pusat kendali akademi dan hanya segelintir orang yang memiliki akses kepadanya. Setelah menghabiskan 100 tahun bersama pria tua ini, program tersebut menganggapnya sangat membosankan. Ia bertanya-tanya mengapa kepala sekolah begitu getir, padahal angkatan ini cukup bagus dan bahkan berhasil melahirkan siswa dengan peringkat double S. Kepala sekolah menjelaskan bahwa rata-rata statistik orang biasa adalah 10 poin. Rata-rata akademi adalah 20 poin, sedangkan Shaolin hanya berada di angka menyedihkan 9 poin. Pemuda itu bahkan lebih buruk dari rata-rata. Ia baru mendapatkan bakat khusus setelah diterima, yang berarti seharusnya mustahil baginya untuk mendapatkan surat penerimaan dengan statistik sekasar itu. Program komputer itu dengan licik berpikir mungkin ada kesalahan, tapi justru itulah masalah utamanya. Kepala sekolah mengungkapkan bahwa setelah mengakses database, ia melihat sesuatu yang mencengangkan. Tidak ada catatan sama sekali mengenai penerimaan Shaolin. Ia menjelaskan bahwa tahun ini hampir 1.400 siswa mendaftar, tetapi ada satu surat yang kurang. Dan hal seperti itu belum pernah terjadi sepanjang sejarah akademi. Karena program virtual ini adalah sistem kendali utama, kepala sekolah meminta pendapatnya. Gadis itu menjawab bahwa dari 1.360 surat yang ada, tidak ada laporan kesalahan. Kemudian kepala sekolah menuntut untuk melihat surat Shaolin. Dengan nada menggoda, program itu menolak bekerja sama, karena bahkan kepala sekolah sekalipun tidak memiliki wewenang untuk melihat surat tersebut. Pernyataan itu hampir membuat pria tua itu kena serangan jantung. Ia tidak percaya bahwa meski dengan izin akademi, ia tidak boleh melihat satu surat pun. Program itu mengonfirmasi sekali lagi dan mengatakan bahwa ia juga sama terkejutnya. Dengan lapang dada menerima kekalahan, pria tua itu memutuskan untuk membiarkan hal itu sementara. Sebagai gantinya, ia meminta program tersebut membuat cadangan dan enkripsi untuk semua surat penerimaan. Program itu langsung melaksanakannya. Dari semua surat yang mereka miliki, semuanya kini terenkripsi sepenuhnya dan hanya bisa dilihat oleh kepala sekolah atau anggota otoritas yang lebih tinggi. Satu-satunya file yang terkunci adalah milik Shaolin, yang bahkan tidak bisa dienkripsi, menandakan status perlindungan maksimal. Program itu menyimpulkan bahwa kepala sekolah berusaha keras agar tidak ada yang tahu tentang surat yang hilang tersebut. Kepala sekolah mengonfirmasi hal itu dan menyatakan bahwa ia akan segera kembali ke dunia baru. Setelah kepergiannya, ia tidak ingin ada orang yang mengganggu pertumbuhan pemuda itu dari belakang. Untuk urusan akademi selanjutnya, ia menyerahkan sepenuhnya kepada program tersebut. Percakapan itu pun berakhir. Keesokan harinya di kantin, Zhang berteriak kaget melihat Shaolin duduk di hadapannya.
Ia adalah pemuda yang sedang populer akhir-akhir ini. Gadis itu mengatakan bahwa Shaolin sangat sial karena Chung Na adalah maniak sejati. Meski Shaolin mengerti, ia tetap bertanya apakah hanya guru yang bisa mengakses arena simulasi khusus tersebut. Zhang kemudian mengetahui bahwa orang lain juga bisa mengaksesnya jika memiliki izin, terutama jika ia adalah ketua kelas. Sebagai ketua kelas, bisa mengakses manajemen data, persetujuan aplikasi, dan bahkan penggunaan lapangan holografik untuk siswa. Untuk penggunaan pribadi, ketua kelas bisa mengajukan aplikasi sendiri dan menggunakan lapangan tanpa perlu persetujuan orang lain. Proses pengajuan aplikasi itu pun ditunjukkan kepadanya. Shaolin hanya perlu mengaktifkan mode siswa pada lapangan, maka simulasi pelatihan akan langsung dimulai. Shaolin berterima kasih kepada seniornya atas bantuan besar itu, meski gadis tersebut mengejeknya karena biasanya semangat siswa baru langsung pupus saat ditolak. Namun dengan cara yang lucu, aplikasi Shaolin langsung disetujui dalam sekejap, membuat senior itu terkejut karena proses tersebut biasanya memakan waktu 3 minggu penuh. Mode simulasi memang hanya diperuntukkan bagi senior karena biayanya minimal 500 poin. Dan jika gagal, poin tersebut akan hilang sia-sia. Hal itu membuat Shaolin menyadari posisinya. Saat ini ia memiliki 800 poin, jadi ia tidak boleh gagal. Ia juga teringat ucapan kepala sekolah bahwa hanya 3 siswa terbaik di setiap kelas yang akan mendapatkan kualifikasi awal masuk ke dunia baru. Jabatan ketua kelas juga akan dipilih ulang setelah ujian, jadi kesempatan ini tidak akan datang lagi. Ditambah lagi, Wong Din juga sedang merencanakan kehancurannya. Saat ini, pemimpin kelas 7 adalah Gusiu dan Wong Din. Jika Wong Din tetap menjadi ketua kelas, maka Shaolin akan hancur seumur hidupnya dan tidak akan bisa mengakses lapangan simulasi. Karena itu, apapun yang terjadi, Shaolin harus menjadi lebih kuat. Setelah mengakhiri percakapan dengan seniornya, Shaolin beranjak pergi. Gadis senior itu ditinggalkan dengan kesan bahwa pemuda ini bekerja sangat keras yang menjelaskan mengapa ia bisa menjadi ketua kelas. Di ruang latihan fisik, banyak siswa yang tidak percaya bahwa seorang kandidat dengan statistik rendah berhasil terpilih sebagai ketua kelas. Liang Zhu dari kelas 6 adalah salah satunya. Sementara itu, Wong Din menghancurkan botol di tangannya sambil marah-marah kepada pembimbing mereka karena membuat keputusan bodoh. Ia menghina Qichuan, guru mereka, yang dulu juga seorang siswa payah, sehingga wajar jika ia menyukai siswa kelas bawah. Wong Din terlihat sangat frustrasi. Masih ingat kekalahan memalukan saat ditolak oleh Gusiu di depan semua orang. Anak buahnya, Liang Zhu, menyarankan agar mereka langsung memberi pelajaran kepada Shaolin sekarang daripada menunggu 3 bulan lagi. Liang Zhu mengaku memiliki hubungan dengan seorang senior, dan ia sudah merencanakan skema untuk menyakiti Shaolin. Sementara itu, Shaolin sedang melakukan latihan kardio untuk meningkatkan kebugarannya. Di akhir sesi latihan, ia memutuskan kembali ke asrama sambil merenung bahwa latihan setiap hari akan segera membuatnya semakin kuat. Tapi saat ia akan membuka pintu, sesuatu mengusiknya, ia dengan cepat menyadari jika pintu itu telah terkunci dari luar. Shaolin menatap kunci pintu itu dengan penuh ketidakpercayaan, apakah dirinya benar-benar terjebak di dalam gym. Shaolin kembali mencoba memutar gagang pintu, berpikir mungkin saja staf hanya ceroboh dan tidak memeriksa apakah masih ada orang di dalam sebelum menguncinya. Dengan kesal, Shaolin mulai menggerutu karena kemungkinan harus tidur di dalam gym sementara jam malam semakin dekat. Tiba-tiba, suara patahan keras menggema di seluruh ruangan saat lampu-lampu mendadak padam sepenuhnya. Shaolin berdiri kaku di tengah ruang latihan yang kini gelap gulita. Shaolin berusaha tetap tenang, memaksakan tawa kecil sambil meyakinkan dirinya bahwa ini hanya pemadaman listrik rutin untuk malam hari. Namun, tubuhnya tetap merinding, mempertanyakan mengapa sekolah semewah ini mematikan listrik saat masih mungkin ada siswa di dalam. Di atas akademi, langit malam menyimpan rahasia aneh. 2 bulan sabit tergantung berdampingan, memancarkan cahaya redup yang tidak biasa. Pada saat yang sama, seseorang melaporkan siswa baru karena melanggar jam malam. Chen Yu dan Hansen dari Departemen Disiplin segera bergerak. Hansen memastikan bahwa laporan itu berasal dari Liang Zhu dan bersikeras bahwa mereka harus menjadikan anak itu sebagai contoh teladan bagi yang lain. Chen Yu menyesuaikan kacamatanya dan mengangguk, menyadari bahwa dengan kepala sekolah dan ketua dewan siswa yang sedang tidak ada, pelanggaran kecil seperti ini sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya. Chen Yu tidak berniat bersikap lunak dan ingin departemennya
mengawasi setiap pelanggaran dengan sangat ketat. Hansen sendiri tampak penuh semangat dan menjilat, ingin membuktikan kemampuannya kepada pemimpin tingkat. Chen Yu dan Hansen tiba di area latihan dan bersiap memulai penyisiran. Senyum Hansen semakin melebar, jelas ia menantikan bagian penegakan aturan. Hansen membayangkan bahwa seorang ketua kelas sementara pasti memiliki banyak poin penebusan yang bisa disita. Pintu pun terbuka dengan suara berderit tajam yang menggema. Dan gym itu terlihat kosong, membuat Hansen hanya mencari ke arah bayangan gelap. Chen Yu bertanya apa yang terjadi, sementara Hansen menunjuk dengan jari gemetar ke dalam ruangan. Hansen yakin baru saja mendengar seseorang bergerak di dalam. Di sisi lain, Shaolin menempel rapat di dinding, menahan napas sementara keringat mengalir di dahinya. Chen Yu tidak mempercayai ucapan Hansen karena pintu sebelumnya terkunci dari luar, sehingga seharusnya tidak mungkin ada orang di dalam. Hansen mencoba menepisnya dengan tawa gugup, mengira pendengarannya sedang bermasalah. Namun saat Hansen berbalik untuk pergi, wajahnya tiba-tiba menjadi kosong, dipenuhi amarah karena targetnya seolah menghilang begitu saja tanpa jejak. Tanpa disadari Hansen, saat ia sibuk mencari, Shaolin sudah berhasil meloloskan diri tanpa terdeteksi. Di luar, Shaolin akhirnya menghela napas sambil bersandar pada sebuah pohon, menyadari betapa dekatnya ia dengan penangkapan. Shaolin tahu bahwa tertangkap di luar saat malam hari akan membuat poinnya berkurang besar. Saat itu juga, Shaolin mulai menyadari bahwa kejadian dikunci di dalam gym, lalu langsung munculnya patroli bukanlah kebetulan. Semua itu tampak seperti sebuah jebakan. Shaolin mulai bertanya-tanya apakah ia hanya terlalu berpikir jauh atau memang ada seseorang yang sengaja mengincarnya. Shaolin mengangkat pandangannya ke cakrawala dan kembali melihat 2 bulan yang bersinar terang di atas garis pepohonan. Shaolin teringat pelajaran bahwa akademi ini dimodelkan seperti dunia Noma, namun kini ia melihat sendiri keanehannya. Kembali ke gym terasa terlalu berisiko, sehingga Shaolin harus mencari tempat lain untuk bersembunyi malam ini. Tiba-tiba, sebuah kepala besar berwarna ungu dengan bentuk bergerigi muncul dari balik semak-semak di dekatnya. Rasa dingin menjalar di tulang punggung Shaolin saat ia merasakan kehadiran sesuatu yang jauh lebih besar dari manusia sedang mengawasinya. Sebuah mata ungu raksasa yang bercahaya perlahan terbuka dan menatap langsung ke arahnya. Makhluk itu adalah naga ungu, makhluk yang sama yang muncul saat upacara penerimaan. Shaolin membeku, pikirannya berpacu saat ia mengenali monster tersebut. Naga itu bergerak, sayapnya membentang dan menciptakan bayangan besar yang menutupi area sekitar. Tatapannya begitu tajam hingga membuat darah Shaolin terasa membeku. Satu-satunya pilihan adalah melarikan diri. Shaolin tidak menunggu lebih lama, langsung berbalik dan berlari secepat mungkin. Sambil berlari, Shaolin sempat menoleh ke belakang, berharap dirinya tidak akan menjadi santapan tengah malam. Di antara pepohonan yang lebat, Shaolin melihat sebuah bangunan besar. Dengan putus asa mencari perlindungan, Shaolin memutuskan untuk masuk dan bersembunyi di dalamnya. Shaolin menyelinap melalui pintu masuk yang tertutup teralis. Kayunya berderit di bawah berat tubuhnya. Ia berhenti sejenak untuk mengatur napas, berharap naga itu tidak akan mengikutinya ke ruang sempit. Tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari taman di dekatnya. Shaolin menoleh ke bawah dan melihat seekor binatang hitam dengan mata merah menyala sedang menatapnya. Jelas itu bukan ayam biasa. Tidak hanya itu, sayuran di taman tersebut juga terlihat aneh, dengan kubis yang ukurannya bahkan lebih besar dari tubuh Shaolin. Di dekatnya, sebuah semak dipenuhi buah merah bercahaya yang mengeluarkan aroma manis yang sangat menggoda. Shaolin menatap ayam itu sambil bertanya-tanya apakah rasanya seenak tampilannya. Ayam itu terlihat gemuk dan menggugah selera. Tiba-tiba, Shaolin merasa sangat ingin memakan burger chicken. Namun ayam itu ternyata memiliki rencana lain, dan seketika mengeluarkan raungan keras yang memekakkan telinga. Shaolin bahkan belum sempat mencerna apa yang terjadi ketika ayam itu tiba-tiba menyemburkan api langsung ke arah wajahnya. Shaolin panik dan segera melompat mundur, kini menyadari bahwa akademi ini jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Tiba-tiba, sebuah gerakan tangan muncul dan langsung mencengkeram leher makhluk penyembur api itu. Shaolin membeku, lalu mendongak melihat sosok misterius yang baru saja muncul. Pria itu terlihat lelah, memegang ayam yang kini lunglai, lalu menuduh Shaolin mencoba mencuri ternaknya di tengah malam. Mereka berdua berdiri di taman dalam keheningan tegang di bawah cahaya bulan. Shaolin menelan ludah dan bertanya siapa sebenarnya pria tersebut. Pria itu hanya mendengus, lalu memperkenalkan dirinya sebagai Song Jun,
kepala departemen logistik, yang jelas tidak senang dengan kehadiran penyusup. Song Jun memperhatikan bahwa Shaolin adalah siswa baru yang sudah melanggar jam malam dan bahkan memasuki wilayahnya tanpa izin. Song Jun mempertanyakan bagaimana Shaolin akan membayar akibat telah menakuti makan malamnya. Shaolin panik, segera meminta maaf dan menjelaskan bahwa dirinya hanya berusaha bersembunyi dari naga yang berkeliaran. Shaolin kemudian menceritakan secara singkat bagaimana ia bisa terkunci di area latihan sebelumnya, termasuk bagaimana patroli tiba saat ia terjebak, hingga akhirnya ia bertemu dengan naga ungu besar yang bisa menyemburkan api. Song Jun mendengarkan cerita itu, lalu dengan santai mengatakan bahwa makhluk besar itu sebenarnya bukan ancaman. Song Jun bahkan menyebutnya hanya sebagai kadal besar, sambil menambahkan bahwa Shaolin terlalu lemah untuk menjadi target serangan naga. Shaolin tidak percaya pria itu menyebut monster sebesar itu sebagai kadal. Mengenai insiden di area latihan, Song Jun menjelaskan bahwa itu adalah trik klasik dari Departemen Disiplin. Shaolin pun mulai menyadari bahwa dirinya memang dijebak. Song Jun kemudian menjelaskan tentang poin penebusan, mata uang utama di akademi. Segala sesuatu, mulai dari membeli peralatan hingga mengaktifkan area simulasi, membutuhkan poin tersebut. Bahkan untuk mendapatkan sumber daya dari dunia baru pun memerlukan biaya yang sangat besar. Poin-poin itu juga menentukan apakah seorang siswa bisa lulus atau melanjutkan ke dunia baru. Song Jun menambahkan bahwa Departemen Disiplin sering menggunakan metode jebakan seperti ini kepada siswa yang tidak waspada, memancing mereka melanggar aturan, lalu menawarkan penyelesaian diam-diam dengan imbalan ratusan poin agar tidak terkena hukuman resmi. Shaolin merasa jijik mendengar taktik tersebut dan langsung mencurigai bahwa Wong Din berada di balik rencana menjebaknya. Song Jun kembali memusatkan perhatiannya pada siswa di hadapannya. Song Jun menegaskan bahwa berkeliaran sepanjang malam dan memasuki area logistik tanpa izin adalah pelanggaran serius yang jika digabungkan dapat membuat Shaolin kehilangan banyak poin. Tiba-tiba, suara benturan keras terdengar dari gerbang, membuat mereka berdua terkejut. Song Jun menyadari bahwa Departemen Disiplin benar-benar berniat menangkap pelanggar malam ini. Song Jun menyeringai dan bertanya apakah ia sebaiknya membuka pintu dan membiarkan mereka membawa Shaolin pergi. Shaolin langsung memohon, berharap pria itu tidak hanya menceritakan semua ini untuk melihatnya menderita. Song Jun tampak terkesan dengan cara berpikir cepat Shaolin dan memutuskan bahwa anak itu layak dibantu. Tiba-tiba, Song Jun bertanya, apakah Shaolin bisa memasak? Shaolin kebingungan mendengar pertanyaan itu, lalu dengan ragu menjawab bahwa ia sedikit bisa. Mengingat masa kuliahnya, meskipun kenyataannya ia hanya pernah menonton tutorial tanpa benar-benar memasak. Song Jun kemudian menawarkan jalan keluar. Selama Shaolin bisa memasak, standarnya tidak tinggi. Song Jun berjanji akan menangani tim pencari di luar dan memastikan Shaolin tidak kehilangan poin, asalkan siswa baru itu melakukan satu hal kecil untuknya. Song Jun sudah lama ingin memakan hidangan tertentu bernama burger chicken, dan ia ingin Shaolin memasak hidangan itu menggunakan ayam yang tadi. Shaolin menunjuk dirinya sendiri dengan gugup, menyadari bahwa ia diminta memasak makhluk penyembur api tersebut. Song Jun mengingatkannya bahwa ia sudah terjebak, sehingga hanya ada dua pilihan, keluar dan menghadapi hukuman serta kehilangan poin, atau tetap di dalam dan memasak ayam tersebut, sementara Song Jun menyelesaikan masalah di luar. Demi menyelamatkan poinnya, Shaolin akhirnya memberanikan diri dan menyetujui kesepakatan itu. Song Jun menampilkan senyum licik, memastikan bahwa semua ini adalah keputusan sukarela. Shaolin mengangguk dengan antusias, meskipun di dalam hati ia merasa seperti baru saja membuat perjanjian dengan iblis. Song Jun kemudian menunjuk ke arah bangunan, menyuruh Shaolin bersembunyi di dalam dan tetap diam sementara ia menghadapi kelompok di luar. Shaolin segera berlari masuk sambil mengucapkan terima kasih atas bantuan yang tidak terduga itu. Sementara itu, Song Jun keluar untuk menemui patroli, lalu menyapa mereka dengan nada santai yang justru terdengar menjengkelkan. Song Junil secara khusus menyapa pemimpin kelompok, Chen Yu, yang terlihat jelas tidak senang melihatnya. Song Junil mengejek apakah Departemen Disiplin begitu lapar hingga datang ke taman logistik untuk mencari camilan tengah malam. Chen Yu menjelaskan bahwa mereka sedang menyelidiki laporan tentang pergerakan tidak normal dari ayam peliharaan kepala sekolah. Chen Yu bahkan menyindir Song Jun karena membuang waktunya dengan hal sepele di malam hari, tanpa menyadari bahwa ayam itu saat ini masih dalam kondisi syok. Song Jun hanya tertawa kecil, tampak menikmati situasi tersebut.
Ia kemudian bertanya dengan santai apakah mereka berhasil menemukan penyebab dari pergerakan mencurigakan itu. Hansen, siswa berambut ungu, langsung membalas dengan tegas bahwa Departemen Disiplin memiliki wewenang untuk berpatroli di seluruh area akademi. Hansen menambahkan bahwa mereka sedang memburu seorang siswa baru yang melanggar jam malam, serta memperingatkan bahwa Song Jun tidak memiliki wewenang untuk menghalangi inspeksi mereka. Sikap santai Song Jun tiba-tiba menghilang saat ia menatap tajam Hansen, menyebutnya sebagai bawahan rendahan yang tidak seharusnya ikut campur. Song Jun bahkan mengancam akan melaporkan mereka atas pelanggaran wilayah jika terus mengganggunya, karena ia sangat paham taktik licik yang biasa digunakan Departemen Disiplin. Chen Yu langsung dipenuhi amarah, wajahnya menegang saat mendengar ancaman itu. Chen Yu mengejek dengan mengatakan bahwa semua orang tahu kekuatan Song Jun bahkan belum mencapai rank C. Chen Yu menyebut Song Jun sebagai orang titipan yang bahkan tidak akan lolos ke tahun kedua jika kepala sekolah tidak secara pribadi mengangkatnya menjadi kepala bagian. Dari balik bayangan, Shaolin memperhatikan semua itu dengan terkejut, melihat betapa terang-terangan penghinaan yang terjadi. Shaolin mulai memahami bahwa Chen Yu menyimpan dendam besar terhadap Song Jun. Siswa baru itu pun menyadari bahwa politik internal akademi sama berbahayanya dengan monster di luar sana. Di Departemen Logistik, suasana menjadi tegang saat Chen Yu berhadapan langsung dengan Song Jun. Shaolin tetap bersembunyi di kegelapan, berkeringat deras sambil bertanya-tanya apakah keduanya benar-benar akan bertarung. Song Jun tampak tidak terkesan, bahkan mengejek Chen Yu dengan mengatakan bahwa memprovokasi seseorang dengan koneksi sepertinya bukanlah langkah yang cerdas. Salah satu bawahan Chen Yu langsung membentak, memperingatkan bahwa bahkan hubungan Song Jun dengan kepala sekolah tidak membuatnya kebal terhadap aturan akademi. Ia menegaskan bahwa Departemen Disiplin memiliki otoritas resmi dan Song Jun tidak berhak menghalangi mereka. Tiba-tiba, suara notifikasi tajam memotong perdebatan. Sebuah panggilan masuk dari ketua Dewan Siswa muncul. Wajah Chen Yu mengeras saat ia memerintahkan panggilan itu untuk diterima. Sebuah hologram biru muncul dan Dewan Siswa langsung menuntut penjelasan mengapa Chen Yu mengganggu Departemen Logistik. Ia dengan tegas memerintahkan Chen Yu untuk mundur, namun Chen Yu mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa mereka hanya memburu anomali. Dalam hati Chen Yu kesal karena hampir berhasil menjatuhkan Song Jun. Salah satu bawahannya bahkan berani menuduh ketua Dewan Siswa bersikap pilih kasih, bersikeras bahwa siswa baru mungkin sedang bersembunyi di tempat itu. Nada suara ketua langsung berubah dingin, menjelaskan bahwa seluruh akademi berutang budi kepada Song Jun, sebuah utang yang tidak akan pernah bisa dibalas. Karena hal itu, Song Jun memiliki kebebasan untuk melakukan apapun selama tidak merugikan akademi. Harga diri Chen Yu terpukul keras dan ia hanya bisa menggeram frustrasi. Tanpa pilihan lain, Chen Yu akhirnya memerintahkan timnya untuk mundur. Pasukan disiplin pun berbalik dan meninggalkan taman dengan penuh rasa malu. Sebelum pergi, Chen Yu melempar ancaman terakhir kepada Song Jun agar berhati-hati. Song Jun hanya membalas dengan senyum santai, menyuruh Chen Yu mengkhawatirkan dirinya sendiri. Setelah situasi benar-benar aman, Shaolin keluar dari persembunyiannya dan meminta maaf atas semua masalah yang ia sebabkan. Shaolin juga merasa bingung bagaimana seseorang seaneh Song Jun bisa memiliki pengaruh sebesar itu terhadap pimpinan akademi. Song Jun hanya tertawa, mengatakan bahwa orang-orang itu hanya mencari masalah karena bosan. Ia segera mengalihkan topik dan mengajak Shaolin untuk mulai memasak hidangan burger chicken. Shaolin tidak percaya bahwa Song Jun lebih memikirkan makan malam setelah hampir terlibat konflik besar. Shaolin memperingatkan bahwa dirinya belum pernah memasak hidangan itu sebelumnya, sehingga tidak bisa menjamin hasilnya. Shaolin mulai menyiapkan ayam hibrida tersebut yang ternyata jauh lebih keras dibandingkan ayam biasa. Shaolin membungkusnya dengan daun dan lapisan tanah liat tebal, mengikuti resep tradisional. Api mulai menyala dan Shaolin duduk sambil mengawasi proses pemanggangan. Mereka berdua menunggu dalam keheningan, hanya ditemani suara kayu yang terbakar. Untuk pertama kalinya, sejak masuk ke akademi, Shaolin merasakan sedikit ketenangan. Setelah 2 jam, aroma kaya yang menggugah selera mulai memenuhi taman. Shaolin memecahkan lapisan tanah liat dengan tangan berkeringat, merasa lega saat melihat hasilnya tampak berhasil. Shaolin bahkan mulai berpikir bahwa mungkin ia memiliki bakat tersembunyi dalam memasak. Song Jun mendekat, tampak terkesan melihat uap panas yang keluar dari daging berwarna keemasan.
Song Jun merobek paha ayam besar dan memberikannya kepada Shaolin sebagai penghargaan atas masakan tersebut. Saat melihat Song Jun tidak langsung memakannya, Shaolin bertanya apakah ada yang salah. Song Jun berpura-pura mulia, mengatakan bahwa sebagai koki, Shaolin berhak mencicipi pertama. Karena lapar setelah latihan dan pelarian panjang, Shaolin langsung menggigit paha ayam itu dengan percaya diri. Matanya langsung berbinar karena rasanya sangat lembut dan penuh cita rasa, bahkan menjadi ayam terenak yang pernah ia makan. Namun saat ia terus mengunyah, ekspresi Song Jun berubah serius, dan ia mengajukan pertanyaan aneh tentang bagaimana kondisi tubuh Shaolin. Shaolin kebingungan karena tidak mengerti mengapa yang ditanyakan bukan rasa makanan, melainkan kondisi tubuhnya. Tiba-tiba, detakan tajam dan berirama mulai terasa di dadanya. Sesuatu jelas tidak beres. Ayam itu terjatuh dari tangannya saat Shaolin memegangi perutnya. Rasanya seperti menelan cairan api dalam jumlah besar. Song Jun berdiri di atasnya dengan santai menanyakan apakah rasa sakit itu satu-satunya yang ia rasakan. Ia menyuruhnya bertahan, meyakinkan bahwa rasa sakit itu akan hilang setelah prosesnya selesai. Shaolin terengah-engah di lantai, menyadari bahwa Song Jun sejak awal sudah mengetahui efek dari ayam tersebut. Pria itu menatap dengan senyum tenang, namun terasa mengancam, seolah menikmati eksperimen yang sedang berlangsung. Penglihatan Shaolin mulai kabur saat ia perlahan kehilangan kesadaran. Dalam pikirannya, Shaolin seperti melayang di ruang hampa. Sementara seluruh tubuhnya memancarkan cahaya emas yang intens. Aliran energi bercahaya mulai menjalar di bawah kulitnya, mengalir melalui darahnya. Panas di dalam tubuhnya menjadi tak tertahankan, seolah jiwanya sendiri sedang dimasak. Di balik rasa sakit yang luar biasa, Shaolin merasakan lonjakan kekuatan mentah yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Sementara itu, catatan milik Song Jun mengungkap kebenaran. Ayam yang dimakan Shaolin adalah hasil eksperimen bernama Hybrid Iron Crown Chicken nomor 3, yang secara khusus dibiarkan untuk meningkatkan kemampuan fisik. Song Jun mencatat bahwa meskipun peningkatan terjadi, reaksi penolakan biologis dalam tubuh manusia masih sangat keras. Song Jun terus mengawasi tubuh Shaolin yang tidak sadarkan diri, menunggu hasil transformasi tersebut stabil. 2 hari pun berlalu dan matahari terbit di atas fasilitas medis yang sunyi. Di dalamnya, ruangan tampak seperti laboratorium seorang peneliti yang berantakan, penuh dengan kertas dan alat-alat aneh. Shaolin perlahan membuka matanya dengan kondisi masih linglung, kepalanya terasa berputar seperti baru saja turun dari wahana ekstrim. Song Jun masuk dengan ekspresi terlalu ceria sambil membawa semangkuk benda berwarna emas yang bercahaya. Begitu benar-benar sadar, Shaolin langsung marah dan menuduh Song Jun telah menjadikannya tikus percobaan. Song Jun hanya tertawa santai, mengklaim bahwa tidak pernah ada risiko nyata terhadap nyawanya. Shaolin tidak terima dan bahkan bersumpah akan menghantui pria itu jika sampai mati karena makanan tersebut. Song Jun menyuruhnya tenang dan menarik napas, lalu menyarankan agar Shaolin memeriksa panel statusnya sebelum melanjutkan perdebatan. Dengan penuh curiga, Shaolin akhirnya memanggil antarmuka holografik miliknya dan melihat perubahan atributnya. Saat membaca angka-angka tersebut, ekspresinya berubah dari kesal menjadi bingung. Tiba-tiba Shaolin berteriak tidak percaya. Kekuatan fisiknya meningkat 1 poin, fisiknya naik 2 poin, dan peringkat keseluruhannya akhirnya mencapai tingkat F. Shaolin benar-benar terkejut karena peningkatan sebesar itu dari 1 kali makan terasa mustahil. Saat terus melihat data, mata Shaolin hampir melotot keluar. Kemampuan dasar latihan fisiknya melonjak 2 level sekaligus dan kini berada di level 3, sesuatu yang biasanya membutuhkan berminggu-minggu latihan keras. Song Jun tampak sangat bangga melihat hasil tersebut, tertawa kemenangan karena eksperimennya berhasil. Shaolin kemudian menuntut penjelasan tentang ayam yang dimakannya. Song Jun duduk dan mulai menjelaskan bahwa ayam tersebut adalah ayam amkota besi hibrida, spesies unik hasil ciptaannya sendiri. Song Jun mengungkapkan bahwa ia telah bertahun-tahun menyilangkan ayam biasa dengan makhluk asing dari dunia Noma. Song Jun lalu mengalihkan pembahasan ke konsep fiksi, menanyakan apakah Shaolin pernah membaca cerita tentang seseorang yang berpindah ke dunia lain. Song Jun memberikan perumpamaan tentang manusia purba yang tiba-tiba masuk ke kota modern dan bertanya berapa lama ia bisa bertahan hidup. Shaolin memahami konsep itu dan menjelaskan bahwa manusia purba akan mati karena tidak memiliki sistem imun terhadap penyakit modern. Song Jun mengonfirmasi bahwa prinsip yang sama berlaku bagi mereka.
Dunia bumi dan Norma memiliki lingkungan yang sangat berbeda, sehingga tubuh manusia harus mencapai ambang statistik tertentu untuk bisa beradaptasi secara fisik. Shaolin akhirnya mengerti mengapa Presiden Dewan Siswa dulu sangat khawatir dengan rencana masuk lebih awal ke dunia baru. Songjun menjelaskan bahwa idenya adalah mencari jalan pintas dengan memanfaatkan biologis makhluk dari Noma untuk mempercepat proses adaptasi manusia. Ia bahkan mengakui bahwa percobaan pertamanya adalah memakan makhluk tersebut secara mentah, yang hampir membuatnya mati. Shaolin terdiam, tidak percaya dengan kurangnya rasa menjaga diri dalam eksperimen tersebut. Songjun kemudian menjelaskan bahwa penelitian berikutnya berfokus pada menciptakan makhluk hibrida untuk mengurangi reaksi penolakan. Ia menyebut metode ini sebagai terapi makanan, meskipun hanya bisa digunakan sekali untuk setiap jenis hibrida. Shaolin mendengarkan dengan serius saat dijelaskan batasan biologis dari eksperimen tersebut. Ia bahkan bercanda bahwa jika orang bisa meningkatkan statistik hanya dengan makan, maka akademi tidak perlu lagi mengadakan latihan fisik yang berat. Songjun menambahkan bahwa meskipun ayam itu tidak akan memberikan efek lagi, ia masih memiliki banyak hibrida lain yang bisa dimakan untuk diuji. Shaolin pun menyadari bahwa dirinya pada dasarnya telah menjadi kelinci percobaan sukarela bagi Songjun. Ia hanya tertawa kecil saat melihat Shaolin menyadari hal itu. Shaolin akhirnya setuju membantu, tetapi dengan syarat nyawanya tidak lagi dipertaruhkan. Songjun menjamin keamanannya, lalu dengan santai mengungkapkan bahwa Shaolin telah tidak sadar selama 2 hari penuh. Shaolin langsung panik, khawatir poinnya akan anjlok karena melewatkan banyak kelas. Namun Songjun menenangkannya dengan mengatakan bahwa ia sudah mengurus izin resmi untuk menutupi ketidakhadiran tersebut. Merasa lega, Shaolin akhirnya bisa bernapas dengan tenang dan bersiap kembali ke kehidupan normalnya sebagai siswa. Saat hendak pergi, Songjun mengingatkannya untuk tidak melupakan janji makan malam mereka nanti. Sementara itu di kantin, Gusiyu sedang makan dengan tenang seperti biasa. Di belakangnya, beberapa siswa sedang berdiskusi panas tentang kejadian terbaru. Hansen menyuruh mereka berhenti membicarakan Shaolin, terlihat kesal dengan bagaimana situasi berakhir. Siswa yang mengunci Shaolin di area latihan tampak sangat marah, karena tidak bisa menerima bahwa Shaolin menghilang selama 2 hari begitu saja. Ia semakin kesal karena bukannya dikeluarkan, Shaolin justru berhasil menjalin hubungan baik dengan kepala departemen logistik. Gusiyu mendengarkan gosip tersebut dan menyadari bahwa ia memang belum melihat Shaolin sejak insiden di lapangan latihan. Pikiran Gusiyu terhenti ketika seseorang duduk di meja sebelahnya. Shaolin muncul dengan santai sambil melambaikan tangan dan tersenyum. Terlihat sangat sehat meskipun baru saja menghilang. Gusiyu menatapnya dari atas ke bawah, menuntut penjelasan kemana saja Shaolin selama 48 jam terakhir. Setelah menyapa Gusiyu, Shaolin langsung duduk bersamanya di kantin dan mulai menikmati makanan. Dalam suasana santai itu, Gusiyu menanyakan kemana Shaolin pergi selama 2 hari terakhir. Shaolin hanya menjawab bahwa ceritanya cukup panjang dan akan ia jelaskan nanti. Namun sebelum percakapan mereka berlanjut lebih jauh, Wong Din tiba-tiba datang menghampiri mereka. Wong Din memanggil Shaolin dengan suara keras dan tampak heran, melihatnya masih berani datang ke kantin. Dengan nada mengejek, Wong Din kembali menyindir Shaolin sebagai ketua kelas sementara yang katanya sangat hebat. Ia menyinggung absennya Shaolin selama 2 hari tanpa kabar, bahkan mengira bahwa Shaolin telah dikeluarkan dari akademi karena melanggar aturan. Beberapa siswa yang berdiri di belakang Wong Din mencoba menghentikannya dan menyarankan agar tidak membuat masalah di depan umum. Namun Wong Din sama sekali tidak menghiraukan mereka. Ia justru melanjutkan ejekannya dengan mengatakan bahwa ia mendengar rumor tentang Shaolin yang belakangan ini rajin berlatih. Meski begitu, menurut Wong Din, semua usaha itu tidak ada gunanya. Ia menyamakan Shaolin dengan sampah yang sebaik apapun dirawat, tetaplah sampah. Wong Din juga mengejek kepercayaan diri Shaolin yang dianggap terlalu tinggi dan mencoba melampaui orang lain. Wong Din menambahkan bahwa siapapun pelindung Shaolin saat ini, perbedaan kekuatan di antara mereka tidak akan pernah bisa dikejar sepanjang hidup. Mendengar semua itu, Shaolin hanya menanggapi dengan santai. Ia bahkan memuji Wong Din dan menyuruhnya tetap semangat. Sikap acuh tak acuh ini justru membuat Wong Din semakin kesal. Wajahnya dipenuhi amarah, sementara suasana kantin mulai menegang. Banyak siswa menghentikan aktivitas mereka untuk menyaksikan pertengkaran tersebut. Wong Din kembali meremehkan Shaolin dan mengingatkannya
agar tidak bertindak sembarangan hanya karena berteman dengan Song Jun dari Departemen Logistik. Menurutnya, di akademi ini, kekuatan adalah segalanya. Namun, Shaolin tetap tidak menanggapi dan melanjutkan makan bersama Gus Yu. Karena tidak mendapatkan reaksi yang diinginkan, Wong Din akhirnya memilih pergi. Sebelum pergi, ia mengancam akan menunjukkan perbedaan kekuatan mereka saat ujian nanti. Setelah Wong Din pergi, Shaolin berbisik bahwa siswa itu memang memiliki otak yang kurang segantang. Gus Yu kemudian mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan apakah Shaolin sudah melihat pengumuman terbaru akademi. Shaolin pun menjadi penasaran, dan Gus Yu menjelaskan bahwa jadwal ujian semester pertama dimajukan. Awalnya ujian akan berlangsung 3 bulan lagi, namun kini dipercepat menjadi 1,5 bulan. Mendengar kabar tersebut, Shaolin langsung terdiam. Waktu persiapannya kini berkurang setengah, yang berarti kesempatan untuk meningkatkan kemampuan menjadi jauh lebih sedikit. Ditambah lagi, ia baru saja membolos selama 2 hari, sehingga banyak materi yang tertinggal. Jika tidak segera mengejarnya, jangankan menargetkan posisi 3 besar, untuk lulus saja akan sangat sulit. Dengan pikiran penuh kekhawatiran, Shaolin berjalan menuju kelas berikutnya. Namun setibanya di sana, seorang gadis berpenampilan seperti penyihir menghampirinya dan menanyakan apakah ia benar-benar bernama Shaolin. Gadis itu adalah Mei Ling, murid tahun ketiga yang saat ini bertugas sebagai guru pengganti untuk pelajaran basic meditation. Begitu mengetahui identitas Shaolin, Mei Ling langsung memarahinya. Ia menuduh Shaolin telah mengganggu Chung Na, membuat kekacauan di kelas swordsmanship, dan memaksa senior tersebut menyetujui permintaan yang tidak sopan. Shaolin segera menjelaskan bahwa semua itu adalah kesalahpahaman. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengganggu Chung Na. Justru senior itu sendiri yang mengujinya, dan ia berhasil lulus berkat usahanya sendiri. Namun Mei Ling tidak mempercayai penjelasan tersebut. Menurutnya, Shaolin bersikeras menempuh jalur mage warrior hybrid meskipun sudah diperingatkan. Bahkan ia menuduh Shaolin memanggil dewan siswa untuk menekan Chung Na. Mei Ling terus meluapkan emosinya dan mengatakan bahwa jika bukan karena menghormati permintaan Chung Na, ia tidak akan mengizinkan Shaolin masuk ke kelasnya. Ia juga menyebut bahwa Shaolin seharusnya bersujud dan berterima kasih kepada Chung Na. Menghadapi sikap keras kepala itu, Shaolin hanya bisa menepuk dahinya sendiri. Setelah sedikit tenang, Mei Ling mulai menjelaskan alasan dibalik sikap Chung Na. Dahulu, Chung Na pernah membimbing seorang junior yang sangat mirip dengan Shaolin. Junior itu juga keras kepala dan memilih jalur Mage Warrior Hybrid meskipun sudah diperingatkan berkali-kali. Pada akhirnya, Chung Na menyerah dan membiarkannya memilih jalannya sendiri. Namun, tragedi terjadi. Dalam pertempuran pertamanya di dunia baru, junior tersebut tewas dibunuh oleh ras asing. Kemampuan sihirnya terlalu lemah, sementara teknik pedangnya juga tidak sempurna. Saat jasadnya dipulangkan, tubuhnya sudah hancur hingga hanya tersisa gumpalan daging. Chung Na hanya bisa berdiri terpaku di depan jenazah muridnya yang tertutup kain putih. Suara Mei Ling menjadi lirih saat menceritakan betapa terpukulnya Chung Na. Peristiwa itu meninggalkan trauma mendalam yang tidak pernah hilang. Barulah saat itu Shaolin memahami alasan sebenarnya. Chung Na melarangnya bukan karena meremehkan, tetapi karena tidak ingin tragedi yang sama terulang. Setelah beberapa saat terdiam, Shaolin menyatakan bahwa ia mengerti maksud baik tersebut. Namun, ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan membiarkan tragedi serupa menimpanya. Semua yang ia lakukan justru bertujuan untuk bertahan hidup di dunia baru. Mei Ling memandangnya dengan ragu dan mengatakan bahwa berbicara memang mudah. Ia juga menegaskan tidak akan memberikan kelas tambahan untuk mengejar ketertinggalan Shaolin, sehingga Shaolin harus mencari caranya sendiri. Dengan itu, Shaolin kembali ke tempat duduknya untuk mengikuti pelajaran. Saat hendak duduk, Gus Yu melambaikan tangan dan menghampirinya, lalu menyerahkan rangkuman pelajaran selama 2 hari terakhir. Shaolin menerima bantuan itu dengan gembira karena memang sedang memikirkan cara mengejar ketertinggalannya. Beberapa saat kemudian, Shaolin mulai membaca rangkuman tersebut. Di dalamnya dijelaskan bahwa dunia terdiri dari 4 elemen utama, yaitu angin, api, air, dan tanah. Seorang mage yang kuat mampu mengendalikan semua elemen itu, mengaturnya seperti menulis program, lalu menggabungkannya menjadi sihir yang sangat kuat. Sementara itu, inti dari meditasi adalah merasakan keberadaan elemen di udara, terhubung dengan mereka, dan mempelajari cara mengendalikannya. Setelah memahami teori tersebut, Shaolin mencoba bermeditasi. Ia berusaha keras mengikuti semua petunjuk, namun tetap tidak mampu merasakan apapun. Karena kebingungan, ia akhirnya bertanya kepada Song Jun.
Saat membantu memetik bahan makanan di kebun departemen logistik, Shaolin menanyakan apakah ada makanan yang bisa meningkatkan kemampuan persepsinya. Song Jun menjawab dengan bercanda dan bertanya apakah ia terlihat seperti Doraemon. Kemudian ia menjelaskan bahwa masalah Shaolin sangat wajar. Bagian tersulit dalam meditasi bukanlah meningkatkan level, tetapi mencapai poin pertama dari nol. Bagi kebanyakan orang, meningkatkan poin dari 1 hingga 50 hanya membutuhkan 1 atau 2 minggu, tetapi mencapai poin pertama bisa memakan waktu 1 hingga 2 bulan. Mendengar hal itu, Shaolin langsung menolak. Ia tidak memiliki waktu selama itu karena ujian tinggal sedikit lebih dari 1 bulan lagi. Ia harus meningkatkan seluruh kemampuannya secepat mungkin. Song Jun kemudian menyarankan agar Shaolin belajar dari siswa kelas spell. Persepsi elemen berkaitan langsung dengan poin intelijen. Semakin tinggi poin intelijen seseorang, semakin tajam sensitivitas elemennya. Penjelasan itu membuat Shaolin langsung memikirkan Gusiyu. Sebagai wakil ketua kelas, ia memiliki akses ke data status siswa. Ia yakin Gusiyu memiliki poin intelijen tertinggi. Namun saat membuka data status Gusiyu melalui sistem, Shaolin terkejut. Untuk pertama kalinya, ia mengetahui bahwa usia Gusiyu ternyata hanya tersisa sekitar 2 tahun lagi. Keesokan harinya, Shaolin berjalan menyusuri lorong akademi untuk mengikuti pelajaran seperti biasa. Setibanya di depan kelas, ia langsung mendorong pintu hingga terbuka lebar dan melangkah masuk. Ruangan itu masih sepi, hanya ada Gusiyu yang sudah datang lebih dulu dan duduk di tempatnya. Melihat Shaolin, Gusiyu menyapanya dengan hangat. Namun di luar dugaan, Shaolin tidak membalas sapaan tersebut. Ia justru berjalan lurus dan duduk tepat di samping Gusiyu. Sikap yang tidak biasa itu membuat Gusiyu merasa heran dan bertanya apa yang sedang terjadi. Dengan ekspresi serius, Shaolin menjelaskan bahwa sebagai ketua kelas sementara, ia memiliki otoritas untuk melihat data para murid, termasuk sisa umur mereka. Ia pun mengakui bahwa tanpa sengaja melihat usia alami milik Gusiyu, dan hal itu membuatnya terkejut karena gadis tersebut hanya memiliki sisa umur sekitar 2 tahun lagi. Meskipun mengatakannya dengan tenang, di dalam hati Shaolin merasa sangat canggung, karena tindakannya seperti memaksa seseorang membuka rahasia pribadinya. Ucapan itu membuat ekspresi Gusiyu langsung berubah. Ia terkejut karena tidak menyangka Shaolin mengetahui hal tersebut, tetapi ia juga tidak menyangkalnya. Gusiyu sempat memalingkan wajah, seolah tidak ingin dikasihani. Setelah beberapa saat, ia kembali menatap Shaolin dan menanyakan alasan di balik pertanyaan itu. Shaolin kemudian mengungkapkan kekhawatirannya. Ia bertanya apakah Gusiyu mengidap penyakit parah atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Menurutnya, mereka pernah menghadapi situasi hidup dan mati bersama, sehingga jika ada masalah, ia ingin membantu mencari jalan keluarnya. Mendengar hal itu, Gusiyu terdiam sejenak sebelum menjelaskan bahwa dirinya tidak menderita penyakit mematikan. Kondisi tersebut adalah sesuatu yang sudah ia miliki sejak lahir. Jawaban itu membuat Shaolin semakin penasaran. Ia kemudian teringat pada penjelasan pembimbing Kicuan di masa lalu mengenai kemungkinan memperpanjang usia di akademi, dan saat itu Gusiyu terlihat sangat tertarik. Dengan senyum lembut, Gusiyu membenarkan dugaan tersebut. Ia mengingatkan bahwa para instruktur pernah menjelaskan nasib peserta yang gagal dalam ujian masuk, yaitu ingatan mereka akan dihapus dan mereka dipulangkan ke dunia asal. Bagi kebanyakan orang, hal itu mungkin bukan masalah besar. Namun bagi Gusiyu, kembali berarti hanya memiliki sisa hidup 2 tahun tanpa mampu mengubah nasibnya. Karena itulah keberhasilannya bertahan di akademi menjadi sangat berarti, dan semua itu tidak lepas dari bantuan Shaolin. Berkat pertolongan Shaolin selama ujian masuk, Gusiyu berhasil mendapatkan satu-satunya kesempatan untuk mengubah takdirnya. Setelah mengatakan hal tersebut, wajahnya tersipu malu, lalu ia tersenyum tipis dan mengucapkan terima kasih kepada Shaolin. Mendengar ucapan itu, Shaolin merasa malu dan membuang muka. Ia mengatakan bahwa Gusiyu tidak perlu berterima kasih, karena sejak awal mereka hanya bekerja sama demi keuntungan bersama. Namun setelah mengatakannya, Shaolin menyadari bahwa hubungan mereka sudah berkembang lebih dari sekadar kerjasama. Dengan tulus, ia menyatakan bahwa jika Gusiyu membutuhkan bantuan, ia siap membantu kapanpun, karena ia sudah menganggap Gusiyu sebagai temannya. Percakapan mereka terhenti ketika bel kelas berbunyi. Saat itu, Mei Ling memasuki ruangan dengan ekspresi kesal. Sejak awal, ia sudah mengeluh dalam hati karena harus kembali mengajar murid-murid yang menurutnya merepotkan. Ia bahkan menyesali keputusannya menerima posisi guru pengganti
hanya demi kredit akademik yang tidak seberapa. Begitu masuk, pandangan Mei Ling langsung tertuju pada Shaolin dan Gu Xiu. Dengan nada setengah mengejek, ia mengatakan bahwa untuk pertama kalinya mereka berdua datang tepat waktu, sehingga dirinya terpaksa memberikan sedikit pujian. Shaolin hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih, tetapi Mei Ling segera kembali mengkritiknya. Ia mengingatkan bahwa pada pertemuan sebelumnya, Shaolin bahkan tidak mampu merasakan elemen dasar hingga kelas berakhir. Jika hari ini masih tidak ada perkembangan, ia menyarankan Shaolin berhenti belajar sihir dan fokus pada ilmu pedang. Mendengar itu, Shaolin hanya tersenyum pahit. Dalam hati, ia menilai bahwa meskipun Mei Ling terlihat mungil dan imut, sifatnya sangat galak. Tak lama kemudian, pelajaran meditasi pun dimulai. Semua murid memasuki kondisi meditasi, termasuk Shaolin yang kembali mencoba memahami keberadaan elemen. Namun, hasilnya tetap sama. Ia masih tidak mampu merasakan apapun. Setelah beberapa saat, Shaolin membuka matanya dan memutuskan menggunakan kartu truf terakhirnya. Tanpa diketahui siapapun, ia mengaktifkan skill rahasia yang dapat menyalin kemampuan orang lain. Skill tersebut mulai memindai seluruh ruangan. Informasi para siswa satu persatu muncul di hadapannya. Sebagian besar hanya memiliki basic meditation level 1 atau bahkan masih tidak memiliki level. Hal itu membuat Shaolin sadar bahwa hanya sedikit siswa yang berhasil mencapai level 1. Ketika kemampuan itu mengarah kepada Gu Xiu, hasilnya sangat berbeda. Shaolin terkejut melihat bahwa dengan 36 poin intelijen, bakat sihir Gu Xiu jauh melampaui murid lainnya. Bahkan, skill basic meditation miliknya sudah mencapai level 6. Melihat kesempatan tersebut, Shaolin langsung menyalin skill milik Gu Xiu. Sesaat kemudian, notifikasi sistem muncul, menunjukkan bahwa basic meditation level 6 berhasil disalin dengan durasi penggunaan selama 3 menit. Tanpa membuang waktu, Shaolin langsung menggunakannya. Begitu skill itu aktif, dunia yang sebelumnya tidak dapat ia pahami akhirnya terbuka. Untuk pertama kalinya, Shaolin mampu merasakan partikel-partikel elemen yang memenuhi udara dengan sangat jelas. Menyadari waktunya terbatas, ia segera memusatkan seluruh konsentrasinya untuk mengingat sensasi tersebut sebelum efek skill menghilang. Di sisi lain, Mei Ling yang sedang duduk santai mulai merasa bosan dan hampir mengantuk. Ia bahkan sempat berpikir untuk meninggalkan kelas dan menghabiskan waktu bersama Chung Na. Namun, tiba-tiba pikiran itu terhenti ketika ia mulai memperhatikan para siswanya. Ia menilai para bocah ini mengira kalau sihir itu gampang, apa mereka pikir persepsi elemen bisa dilewati dengan mudah, dan menurutnya hanya Gu Xiu yang memiliki sedikit bakat. Namun tepat saat memikirkan hal itu, matanya mendadak berekspresi terkejut. Ia melihat kekuatan elemen di dalam ruangan mulai bergerak dan berkumpul ke arah tubuh Shaolin. Mei Ling langsung berdiri dari kursinya, lalu menghampiri Shaolin, dan ia sama sekali tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bagaimana mungkin murid yang sebelumnya tidak mampu merasakan elemen kini justru menarik energi elemen dalam jumlah besar, terlebih dengan poin intelligence yang hanya 2. Pada saat yang sama, sistem memberikan notifikasi kepada Shaolin bahwa skill basic meditation telah terbuka dan berhasil dipelajari pada level 1. Melihat itu, Shaolin merasa sangat gembira. Ia menyadari bahwa perkataan Song Jun benar, bahwa cukup dengan merasakan elemen satu kali saja, skill tersebut akan terbuka. Namun, sebelum sempat menikmati keberhasilannya, Mei Ling sudah berdiri tepat di hadapannya. Dengan tatapan penuh kecurigaan, ia mengingatkan bahwa sebelumnya Shaolin bahkan tidak mampu merasakan elemen, tetapi kini justru menciptakan fenomena yang tidak masuk akal. Semakin dipikirkan, semakin aneh bagi Mei Ling. Ia pun menyipitkan mata dan menanyakan trik licik apa yang sebenarnya digunakan Shaolin. Tanpa banyak bicara, Mei Ling segera menarik tangan Shaolin dan membawanya pergi. Shaolin tidak sempat bereaksi dan hanya bisa mengikuti kemanapun Mei Ling membawanya. Mereka pun tiba di sebuah ruangan lain yang lebih sepi. Di sana, Mei Ling langsung membuka jendela sistemnya dan meminta sistem menampilkan informasi skill milik Shaolin. Begitu melihat hasilnya, Mei Ling langsung terkejut. Ia mendapati bahwa basic meditation milik Shaolin benar-benar telah terbuka di level 1. Dengan tatapan tajam, Mei Ling segera menoleh ke arah Shaolin dan menuntut penjelasan. Namun Shaolin hanya memenggangi kepalanya sambil berpura-pura malu, tidak memberikan jawaban yang jelas. Mei Ling yang semakin kesal langsung mendesaknya untuk berkata jujur. Shaolin pun sedikit mengalihkan pandangannya sebelum mencoba menjelaskan bahwa mungkin dirinya hanya memiliki kemampuan belajar yang sedikit lebih baik, sehingga bisa langsung memahami materi.
Penjelasan itu langsung ditolak oleh Mei Ling yang merasa tidak mungkin bisa dibohongi dengan alasan sesederhana itu. Melihat Mei Ling yang semakin emosi, Shaolin akhirnya memberikan penjelasan lain. Ia menyebut bahwa dirinya berusaha keras menghafal catatan yang diberikan oleh Gu Xiu. Selain itu, ia juga mengaku memakan berbagai makanan aneh di tempat senior Song Jun. Shaolin lalu menduga bahwa mungkin makanan dari Song Jun tersebut untuk sementara dapat meningkatkan persepsi elemennya, sehingga ia hanya beruntung. Mendengar penjelasan itu, Mei Ling teringat pada kebiasaan Song Jun yang sering melakukan eksperimen aneh. Setelah mempertimbangkan alasan tersebut, ia mulai merasa bahwa penjelasan itu masih cukup masuk akal. Meski begitu, sebagai pembimbing, Mei Ling tetap memperingatkan Shaolin bahwa menjadi objek eksperimen Song Jun sangat berbahaya, karena orang itu bahkan berani mempertaruhkan nyawanya sendiri demi penelitian. Ia menegaskan agar Shaolin tidak bertindak bodoh hingga membahayakan dirinya sendiri. Shaolin mendengarkan dengan serius, lalu mengangguk dan mengucapkan terima kasih atas perhatian Mei Ling. Setelah itu, ia menanyakan kapan jadwal resmi untuk dirinya mulai belajar sihir. Namun tanpa diduga, Mei Ling langsung menyentil kepala Shaolin dengan jarinya. Shaolin pun merasakan sakit dan sedikit terkejut. Dengan nada meremehkan, Mei Ling mengatakan bahwa dengan poin intelijen yang hanya 2, Shaolin masih berharap bisa mempelajari sihir. Ia menjelaskan bahwa basic meditation hanyalah syarat awal, sementara tahap selanjutnya, seperti elemental control dan spell formation, membutuhkan dukungan poin intelligence yang tinggi. Menurutnya, dengan kondisi Shaolin saat ini, menguasai sihir di tahun pertama adalah sesuatu yang hampir mustahil. Ucapan itu membuat Shaolin seketika kehilangan harapan. Ia merasa seperti tertusuk oleh kata-kata Mei Ling. Namun, tidak lama kemudian, ia kembali merenung. Ia menyadari bahwa kelemahannya pada poin intelligence memang menjadi masalah besar. Skill copy dari talent akademik Prodigy hanya bisa digunakan dalam waktu singkat dan memiliki cooldown selama 7 hari, sehingga tidak bisa diandalkan untuk latihan harian. Ia pun mulai mempertanyakan apakah harus menyerah dan fokus pada serangan fisik saja, meskipun dalam hatinya ia tahu bahwa memiliki satu senjata rahasia tambahan akan sangat meningkatkan peluangnya untuk lulus ujian. Di sampingnya, Mei Ling terus memperhatikan Shaolin. Ia teringat pada perkataan Chung Na yang pernah mengatakan bahwa statistik Shaolin sangat rendah dan kemungkinan besar ia memaksakan diri mengambil jalur Mage Warrior Hybrid demi memaksimalkan peningkatan atributnya. Chung Na juga memahami bahwa ujian siswa baru sangat kejam sehingga wajar jika Shaolin berusaha keras untuk bertahan hidup. Beberapa saat kemudian, Mei Ling memecah keheningan dengan nada dingin. Ia mengatakan bahwa beruntung Shaolin bertemu dengan dirinya yang masih mau memberikan petunjuk. Mei Ling lalu mengingatkan bahwa saat ujian masuk, Shaolin pasti pernah melihat orang lain menggunakan Magic Staff untuk menyerang. Mendengar itu, Shaolin langsung teringat bahwa dirinya juga pernah menggunakan staff dan mampu menembakkan Energy Bolt meskipun belum mempelajari spell sama sekali. Mei Ling kemudian menjelaskan bahwa staff sebenarnya bukan alat wajib untuk menggunakan spell, tetapi dapat menurunkan syarat elemental control dan meningkatkan persepsi elemen. Beginner staff yang digunakan saat ujian masuk sudah di-enchant sejak awal dan memiliki skill basic Energy Bolt. Selama pengguna memiliki poin intelligence di atas 0, mereka dapat menggunakan skill tersebut. Mei Ling juga memberitahu bahwa di akademi terdapat zona khusus untuk jual beli perlengkapan, di mana tersedia berbagai pilihan beginner staff yang sudah di-enchant. Ia menyarankan Shaolin untuk mencari senjata di sana. Mendengar hal itu, Shaolin menjadi bersemangat dan mengucapkan terima kasih. Namun, Mei Ling segera memperingatkan bahwa area jual beli tersebut penuh dengan barang campuran, termasuk barang cacat yang bisa meledak jika digunakan. Ia menekankan agar Shaolin berhati-hati dan tidak mudah tertipu. Ia juga melarang Shaolin menyentuh weapon staff tingkat tinggi, karena dengan poin intelijen yang rendah, menstabilkan satu skill dasar saja sudah sangat sulit. Setelah memastikan Shaolin memahami peringatannya, Mei Ling pun pergi. Namun sebelum benar-benar meninggalkan tempat itu, ia berhenti sejenak, berbalik, dan memberikan peringatan terakhir, agar Shaolin tidak memaksakan diri hanya demi menjadi kuat. Menurutnya, bertahan hidup jauh lebih penting dari segalanya. Perkataan itu membuat pandangan Shaolin terhadap Mei Ling berubah. Ia menyadari bahwa di balik sikapnya yang galak, Mei Ling sebenarnya peduli dan berhati lembut. Singkat cerita, Shaolin pun berada di area jual beli perlengkapan. Ia mengamati sekeliling sambil menghitung poin penukarannya yang berjumlah 800.
Ia mempertimbangkan bahwa 500 poin harus disisihkan untuk membuka area simulasi hologram. Jika berhasil, poin tersebut akan dikembalikan, tetapi jika gagal, poin akan hilang. Dengan demikian, ia hanya memiliki 300 poin untuk membeli perlengkapan. Setelah seminggu membandingkan harga dan melakukan tawar-menawar, Shaolin akhirnya menghabiskan 300 poin tersebut untuk membeli 2 senjata pemula. Senjata pertama adalah Beginner Staff yang telah ditingkatkan dengan skill bawaan Ice Bolt dan memiliki rating damage F. Senjata kedua adalah Beginner Short Sword yang ditingkatkan dengan skill Wind Blade dan memiliki damage rating E. Kemudian, adegan berpindah ke sebuah area lain, di mana Shaolin berdiri dengan tegap. Ia merasa bahwa perlengkapan, skill, dan tekadnya sudah siap. Dengan penuh keyakinan, ia memutuskan untuk menjalankan rencananya. Ia membuka jendela sistem dan mengaktifkan arena simulasi hologram dengan tingkat kesulitan E-Rank. Sistem segera memberikan peringatan bahwa permintaan aktivasi telah diajukan. Tak lama kemudian, area simulasi mulai terbentuk. Batu-batu berterbangan di udara, sementara lahar panas mengalir di antara celah-celahnya. Shaolin kini siap menantang arena simulasi hologram yang tepat di depan matanya. Tak lama kemudian, Shaolin kini berada di dalam Dungeon Red Hot Molten Cavern. Sistem menjelaskan jika target pertama adalah mencapai titik misi di kedalaman gua, sementara target lainnya adalah bertahan hidup selama 2 jam dari kepungan monster. Sistem menyatakan bahwa menyelesaikan salah satu target sudah cukup untuk lulus. Tak lama setelah itu, suara berdecit mulai terdengar dari kegelapan. Ketika Shaolin mengamati lebih jauh, ia menyadari bahwa banyak monster tikus yang di punggungnya terdapat stone aneh telah menargetkannya sebagai mangsa. Shaolin memahami bahwa di area ini ia bebas memilih tingkat kesulitan dan ia telah memilih E-Rank. Namun, tiba-tiba, sekelompok monster tikus itu menyerangnya secara bersamaan. Shaolin langsung bersiap dalam posisi bertarung. Ia menyadari bahwa ini adalah pertarungan pertamanya di dalam dungeon. Tanpa ragu, ia segera ingin menguji kekuatan senjata barunya. Dengan cepat, Shaolin menebaskan pedangnya dan mengaktifkan teknik Wind Blade ke arah monster. Serangan itu langsung menghancurkan monster tingkat E tersebut. Ia mengulang serangan yang sama, memusnahkan kelompok monster lainnya yang terus berdatangan. Shaolin terus bertarung sambil menyadari bahwa hanya dengan terus meningkatkan level dan kekuatannya, ia dapat bertahan melewati setiap ujian mematikan yang menantinya. Semua ini ia lakukan demi satu tujuan, yaitu untuk tetap bertahan hidup. Shaolin terus menebaskan pedangnya menggunakan teknik Wind Blade, melepaskan gelombang energi dari setiap ayunan dengan efek penetrasi angin yang mampu menembus pertahanan. Serangan itu memberikan damage yang mampu mengabaikan armor, sehingga monster tikus di hadapannya langsung terhabisi hanya dalam satu serangan. Shaolin tersenyum puas saat menyadari bahwa berkat efek armor break tersebut, efisiensi membunuhnya jauh lebih cepat dibandingkan saat ia melawan skeleton soldier sebelumnya. Namun rasa puas itu tidak bertahan lama. Seekor monster tikus lain kembali mendekat dan mengincarnya. Saat mengamati lawannya, Shaolin menyadari bahwa Stone Armored Rat yang satu ini berukuran jauh lebih besar dari yang lain, kemungkinan besar merupakan pemimpin atau bos dari kelompok tersebut. Alih-alih merasa takut, Shaolin justru melihat ini sebagai kesempatan. Ia segera mengganti senjatanya, menyimpan pedang, dan memanggil senjata staff miliknya. Ia berniat mencoba efek dari senjata barunya. Pada saat yang sama, monster tikus itu melesat maju menyerangnya. Shaolin dengan cepat merapal sihir dan mengaktifkan skill Ice Bolt. Dengan bantuan tongkatnya, ia menembakkan serangan itu tepat ke arah monster. Sihir tersebut langsung menghantam dan menjerat tubuh target, memberikan damage sekaligus efek beku selama 1 detik dan perlambatan selama 3 detik. Memanfaatkan momen ketika musuh tidak bisa bergerak, Shaolin segera mengganti kembali senjatanya menjadi pedang. Dalam sekejap, ia melancarkan tebasan pamungkas dan membelah tubuh monster itu menjadi 2 bagian, mengakhiri pertarungan dengan cepat. Shaolin tampak puas dengan hasilnya. Ia menyimpulkan bahwa kombinasi short sword untuk menghancurkan armor dan staff untuk crowd control adalah strategi yang sangat efektif. Inilah efek yang selama ini ia harapkan. Setelah pertempuran tersebut, Shaolin memeriksa statistiknya dan menemukan bahwa poin pengalamannya meningkat secara signifikan di berbagai aspek. Ia membandingkannya dengan latihan sebelumnya, di mana berlari dengan beban selama setengah jam hanya memberinya 2 poin pengalaman. Ia pun menyadari bahwa pertarungan nyata jauh lebih efisien untuk meningkatkan kekuatan. Sistem kemudian menampilkan bahwa waktu bertahan di dalam dungeon hanya tersisa
15 menit. Namun Shaolin teringat bahwa meskipun misi bertahan hidup telah tercapai, ia tidak wajib langsung keluar. Selama masih mampu bertahan, semakin lama ia berada di dalam dungeon, semakin besar keuntungan yang bisa diperoleh. Shaolin memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil memulihkan stamina. Setelah kondisinya pulih, ia berencana masuk lebih dalam ke dalam gua untuk memeriksa situasi. Namun sebuah notifikasi dari sistem tiba-tiba menarik perhatiannya. Saat membuka jendela sistem, ia terkejut melihat begitu banyak pesan dari forum akademi. Ternyata ada sebuah postingan yang ditujukan langsung kepadanya, memprotes absensinya selama 2 hari tanpa pengurangan skor kredit. Shaolin terdiam membaca isi pesan tersebut. Dalam postingan itu, Wang Din memprovokasi para siswa lain dengan menuduh Shaolin hanya pandai menjilat kepala departemen logistik, Song Jun. Ia juga meremehkan posisi Shaolin sebagai ketua kelas sementara, menyebut bahwa Shaolin hanya beruntung dan tidak pantas berada di Dawn Academy dengan poin kredit yang rendah. Beberapa siswa lain mulai terpengaruh dan ikut memberikan komentar negatif. Hal itu membuat Shaolin sedikit kesal, karena Wang Din tampaknya benar-benar berusaha menjatuhkannya dengan cara apapun. Namun tiba-tiba, seluruh postingan dan komentar tersebut menghilang dari sistem. Pihak akademi menghapusnya karena dianggap menyebarkan rumor jahat dan mencemarkan nama baik. Akun milik Wang Din pun langsung diblokir. Shaolin merasa terkejut sekaligus penasaran siapa yang melakukan itu. Tak lama kemudian, sebuah pesan masuk dari pembimbing Chungna muncul, menyuruhnya untuk fokus berlatih, karena kekuatan adalah jawaban terbaik bagi semua tuduhan. Membaca pesan itu, Shaolin tersenyum kecil dan merasa lega. Ia menyadari bahwa ia tidak punya waktu untuk meladeni provokasi Wang Din. Fokus utamanya hanyalah terus berkembang dan menjadi lebih kuat. Dengan tekad itu, Shaolin kembali melanjutkan perjalanannya menyusuri lorong gua yang semakin dalam. Sambil berjalan, ia mengamati sekeliling dan menyimpulkan bahwa dungeon dalam arena simulasi ini merekonstruksi dunia baru dengan rasio 1:1. Namun, ia juga merasa penasaran. Jika simulasi seperti ini sudah ada, mengapa akademi masih mengadakan ujian dengan risiko kematian yang nyata? Semakin dalam ia melangkah, Shaolin mulai merasakan keanehan. Ia menyadari bahwa suasana di dalam gua terlalu sepi. Padahal di luar tadi terdapat banyak stone armor thread, sehingga tidak masuk akal jika di dalam gua tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Tiba-tiba, sebuah ledakan besar terjadi tepat di hadapannya. Shaolin langsung berlutut dan menggunakan pedangnya untuk menahan gelombang kejut agar tidak terkena dampak langsung. Setelah ledakan mereda, ia mencoba melihat apa yang sebenarnya terjadi. Namun pemandangan yang ia lihat membuatnya benar-benar terkejut. Dari balik asap dan debu yang masih mengepul, muncul siluet makhluk besar yang memanggul kapak raksasa di pundaknya. Shaolin segera menyadari bahwa makhluk itu bukan monster biasa, melainkan ras asli dari dunia Noma dengan peringkat Black Iron. Saat sosok itu semakin mendekat, wujudnya menjadi semakin jelas. Makhluk tersebut adalah Troll Lava Berserker dengan rank Black Iron. Musuh yang jauh lebih berbahaya daripada apapun yang pernah ia hadapi sebelumnya. Di dalam cerita dijelaskan bahwa di planet Noma dan di dalam akademi, seluruh makhluk hidup diklasifikasikan ke dalam berbagai tingkatan berdasarkan kekuatan mereka. Tingkatan pertama adalah Common Rank, yaitu makhluk dengan total atribut di bawah 100 poin. Tingkatan ini mencakup Shaolin dan para siswa baru seangkatannya di akademi. Di atasnya terdapat Black Iron Rank, yaitu makhluk dengan total atribut yang telah melampaui 100 poin. Tingkatan ini merupakan syarat minimum bagi siapapun yang ingin memasuki dunia baru, yaitu Noma. Setelah itu, terdapat Bronze Rank, seperti yang dimiliki oleh senior mereka, Song Jun. Di atas Bronze Rank, terdapat Silver Rank, kemudian Gold Rank. Lebih tinggi lagi adalah Dark Gold Rank yang biasanya dimiliki oleh makhluk legendaris, seperti naga raksasa. Dan pada puncaknya, terdapat Legendary Rank, tingkat kekuatan tertinggi yang dimiliki oleh sosok seperti kepala sekolah Dawn Academy. Saat menyadari bahwa musuh di hadapannya adalah makhluk dengan peringkat Black Iron, Shaolin langsung memahami situasi yang dihadapinya. Ia memperkirakan bahwa total atribut makhluk tersebut setidaknya berada di atas 100 poin. Sementara itu, total atribut yang dimiliki Shaolin sendiri hanya berjumlah 13 poin. Perbedaan kekuatan yang begitu besar membuat Shaolin segera menarik kesimpulan. Pertarungannya melawan makhluk tersebut bukanlah pertarungan yang seimbang, melainkan sebuah penindasan mutlak dengan selisih satu tingkatan rank yang sangat jauh. Saat pandangan Shaolin dan Troll itu saling bertemu, Shaolin langsung merasakan aura intimidasi yang sangat besar dari makhluk Black Iron Rank tersebut.
Tekanan yang dipancarkan terasa jauh melampaui apapun yang pernah ia hadapi sebelumnya. Namun, troll itu sama sekali tidak memberi waktu bagi Shaolin untuk berpikir. Ia langsung melayangkan serangan dengan kapak merahnya. Dalam situasi kritis itu, Shaolin dengan cepat menarik tubuhnya ke belakang untuk menghindari tebasan mematikan tersebut. Sambil terus mengamati lawannya, ia menyadari bahwa perbedaan kekuatan di antara mereka sangat jauh. Tidak seperti Goblin King saat ujian masuk yang kekuatannya ditekan, makhluk di hadapannya sekarang berada pada level aslinya. Perbedaan atribut, kecepatan, dan kekuatan terasa seperti berada di dunia yang benar-benar berbeda. Dalam hatinya, Shaolin mulai mempertanyakan apakah dirinya mampu memenangkan pertarungan ini. Namun pikirannya kembali terpotong ketika troll itu melancarkan serangan berikutnya. Kapak merahnya kembali diayunkan dengan kekuatan besar hingga membuat permukaan dungeon bergetar hebat. Meski serangan itu tidak mengenai Shaolin secara langsung, gelombang kejutnya tetap memaksanya mundur untuk menghindari dampak lanjutan. Dengan atribut yang begitu rendah, Shaolin sadar bahwa satu-satunya hal yang bisa ia lakukan saat ini hanyalah menghindar. Ia sempat mempertimbangkan untuk keluar dari dungeon. Risiko yang harus ia tanggung hanyalah dianggap gagal dan kehilangan 500 poin penukaran. Namun di sisi lain, jika nyawanya benar-benar terancam, apakah mundur akan menyelesaikan segalanya? Memikirkan hal itu, Shaolin menggenggam pedangnya dengan lebih erat. Ia menguatkan tekadnya dan memutuskan untuk tetap bertarung. Ia ingin melihat sejauh mana dirinya mampu bertahan menghadapi makhluk ini. Pertarungan pun berlanjut. Troll terus menyerang tanpa henti, sementara Shaolin mengandalkan kelincahannya untuk menghindari setiap tebasan. Dalam satu momen, Shaolin merendahkan tubuhnya untuk menghindari ayunan kapak, lalu dengan cepat bergerak ke belakang troll sebelum makhluk itu sempat melancarkan serangan berikutnya. Melihat celah terbuka, Shaolin langsung melayangkan tebasan kuat ke arah punggung troll. Namun hasilnya di luar dugaan. Serangannya sama sekali tidak memberikan dampak berarti. Pertahanan makhluk itu terlalu kuat untuk ditembus. Troll itu segera berbalik dan kembali menyerang. Shaolin berhasil menghindari serangan tersebut, lalu menyadari sesuatu. Kecepatan gerakan troll saat berbalik tidak secepat serangan dari arah depan. Dengan memanfaatkan hal itu, Shaolin terus menghindari rentetan serangan sambil mencari celah. Setelah beberapa kali bertukar serangan, Shaolin mulai menemukan pola. Setiap kali troll hendak mengubah arah serangannya, gerakannya selalu melambat. Selain itu, bagian dada troll tampak menyala sebelum ia melancarkan serangan. Menyadari kejanggalan tersebut, Shaolin segera menyusun strategi. Ia memutuskan untuk menggunakan staf miliknya dan memanfaatkan celah saat troll mengangkat tangan untuk menyerang. Pada saat yang tepat, Shaolin menembakkan Ice Bolt langsung ke arah tubuh troll. Efek beku segera menjalar dan memperlambat pergerakan makhluk itu. Tanpa membuang waktu, Shaolin langsung mengganti senjatanya kembali menjadi pedang. Dengan kecepatan penuh, ia maju dan menyerang tepat ke arah kristal merah yang berada di dada troll. Serangan itu berhasil mengenai target dan kristal tersebut mulai retak. Troll itu mengeluarkan jeritan keras, menandakan bahwa serangan Shaolin akhirnya memberikan dampak nyata. Namun, troll yang marah tidak memberi kesempatan bagi Shaolin untuk bernapas. Dengan amarah yang memuncak, ia langsung melayangkan pukulan yang dipenuhi energi merah yang sangat kuat. Kali ini, Shaolin tidak sempat menghindar. Dalam kondisi terdesak, ia hanya bisa mengangkat kedua lengannya untuk menahan serangan tersebut. Dampaknya sangat dahsyat. Tubuh Shaolin terpental jauh ke belakang dan menghantam sebuah batu besar dengan keras. Shaolin segera berusaha bangkit setelah terpental akibat serangan dahsyat troll tersebut. Dengan tubuh yang terasa remuk, ia tetap memaksakan diri berdiri. Ia menyadari bahwa serangannya sebelumnya memang berhasil mengenai inti core milik troll dan memberikan damage, tetapi itu masih jauh dari cukup. Lengan kirinya terasa patah, dan tulang rusuknya kemungkinan besar juga mengalami cedera. Meski begitu, Shaolin menegaskan dalam hatinya bahwa ia masih memiliki kemampuan untuk terus bertarung. Tanpa ragu, Shaolin mengaktifkan skill unik miliknya, Academic Prodigy. Saat skill itu bekerja, sistem mulai memindai kemampuan di sekitarnya dan segera memberikan notifikasi bahwa skill Berserk dengan peringkat F terdeteksi. Sistem kemudian menjelaskan efek skill tersebut, yaitu meningkatkan kekuatan serangan sebesar 30%, namun mengurangi pertahanan sebesar 15% dengan durasi 60 detik. Shaolin langsung memutuskan untuk menyalin skill tersebut. Begitu proses penyalinan selesai, tubuhnya langsung diselimuti aura merah yang membara.
Sistem mengonfirmasi bahwa skill Berserk telah berhasil disalin dengan durasi aktif selama 60 detik. Bagi Shaolin, waktu yang singkat itu sudah lebih dari cukup untuk membalikkan keadaan. Dengan kekuatan barunya, Shaolin langsung melesat maju dan mengayunkan pedangnya dengan kecepatan penuh. Serangan itu kembali mengenai inti core troll, mengurangi bar kekuatan makhluk tersebut. Setelah itu, Shaolin segera mundur untuk menjaga jarak. Ia memahami bahwa dengan efek Berserk, baik dirinya maupun troll sama-sama mendapatkan peningkatan kekuatan serangan, tetapi di saat yang sama, pertahanan mereka juga menurun. Meski menyadari risiko tersebut, Shaolin tidak berniat bermain aman. Ia menggenggam pedangnya dengan erat dan fokus menunggu momen ketika troll kembali mengangkat tangannya untuk menyerang. Saat celah itu terbuka, Shaolin langsung merendahkan tubuhnya dan melesat maju, kembali menyerang inti core di dada troll. Kali ini, pertahanan makhluk itu kembali berhasil ditembus, menyebabkan bar HP-nya kembali menurun dan membuat troll semakin mengamuk. Sambil terus bertarung, Shaolin tidak berhenti mengamati. Ia menyadari bahwa persendian pada kaki dan tangan makhluk besar selalu menjadi titik lemah yang efektif untuk diserang. Pengetahuan umum yang selama ini ia kenal dari game ternyata masih berlaku di dunia ini. Tanpa memberi kesempatan, Shaolin terus melancarkan serangan demi serangan ke arah inti core. Secara perlahan, mengikis bar HP milik troll tersebut. Ketika durasi skill Berserk tersisa 18 detik, ia semakin mempercepat ritme serangannya dan segera maju untuk menyerang kembali. Di sisi lain, troll mulai mengamuk hebat mengeluarkan seluruh aura amarah miliknya. Lalu, bersiap mengayunkan kapaknya dengan penuh kemarahan ke arah Shaolin. Namun kali ini, Shaolin sudah mampu membaca pola gerakannya. Ia dengan lincah menghindari tebasan kapak merah yang datang. Pada momen terakhir, dengan satu gerakan cepat dan penuh tekad, Shaolin menusukkan pedangnya tepat ke arah inti core troll tersebut, berusaha mengakhiri pertarungan brutal itu untuk selamanya.